Zoom pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan saya dengan Sheila sebagai MC yang akan memandu webinar pagi ini. Boleh teman-teman yang sudah hadir jika bersedia boleh banget on cam nih. Kita akan mulai di jam 9.15 ya teman-teman ya. Boleh aku sapa-sapa dulu ya. Mungkin boleh aku sapa dulu salah satu dari teman-teman yang sudah hadir. Halo dengan Kak Ayu. Gimana kabarnya Kak Ayu pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya untuk semua teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya pagi ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya ya. Baik teman-teman, untuk acara ini yang akan aku perkenalkan adalah ini acara rangkaian series ya teman-teman ya dengan judul Siap dan Berkesadaran Bangun Rumah Tangga. Yang mana acara offline-nya ini sudah diadakan hari kemarin ya Kak. Di hari Jumat ada yoga di Tebet Eco Park. Kemudian ini webinar pertamanya dan kemudian webinar kedua itu ada di hari Sabtu minggu depan di tanggal 21 Desember 2025 ya teman-teman ya. Boleh kita sambil menunggu teman-teman yang akan hadir. Boleh aku sapa-sapa dulu ya, mungkin semua teman-teman. Halo Kak Lasmiati, gimana kabar Kak Lasmiati? Bisa langsung aja di on cam atau di kolom komentar ya Kak ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu Kak Lasmiati. Oke nih Kak Ayu sudah bales ya Kak ya. Alhamdulillah baik Kak, semoga dalam keadaan sehat dan selalu ya Kak ya. Kak Lasmiati mungkin boleh sharing-sharing gimana kabar Kak Lasmiati. Halo Kak, maaf banget lagi nggak bisa on cam. Oke deh, nggak apa-apa Kak Lasmiati. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kak ya. Kak Fitri mungkin gimana nih Kak Fitri? Bisa on cam nggak nih Kak Fitri? Kita sambil tunggu-tunggu ya teman ya, sambil mulai nanti jam 9.15 kita akan mulai webinar ini. Jangan lupa diajak suaminya atau istrinya, jadi nggak cuma sendirian. Boleh diajak karena ini dalam rangkaian acara series bangunan rumah tangga ya teman-teman ya. Boleh di on cam kalau nanti bersedia. Halo Kak Fitri, mungkin boleh aku sapa-sapa lagi yang lain. Kini ada sekitar 15 peserta ya, sambil menunggu yang lainnya. Oke, halo Kak Faik. Gimana Kak Faik kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kak Faik. Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah, insya Allah baik. Alhamdulillah. Wah, ini ada suaranya nih kalau Kak Faik nih yang laki-laki ini kayak semangat banget nih ya mau ngikutin webinar ini ya Kak ya. Oke, Kak Fitri udah bales ya Kak ya. Baik Kak, aku izin off cam ya Kak ya. Belajar pagi ini sambil gendong baby nih. Oke, semangat ya Kak Fitri ya. Boleh diajak suaminya untuk join webinar ini ya Kak Fitri ya. Oke teman-teman jangan lupa di follow Instagram BWA ya teman-teman ya. BWA itu apa sih? BWA itu adalah Badan Wakaf Al-Quran. Mungkin nanti bisa dilihat videonya, video terkait kompronya. Ada 8 program ya teman-teman ya. Ada wakaf Al-Quran dan pembinaan. Jadi kalau di BWA itu ada wakaf Al-Quran dan pembinaan yang akan didistribusi ke pelosok-pelosok ya teman-teman ya yang membutuhkan Al-Quran untuk mereka mengaji, membaca Al-Quran. Kemudian selain itu juga ada wakaf sarana air bersih ya teman-teman ya. Bisa banget dilihat-lihat di Instagram BWA-nya, kemudian bisa lihat-lihat juga di website bwa.id ya teman-teman ya. Biar kalau penasaran apa sih BWA itu, simak terus, jangan kemana-mana, tetap di webinar ini. Nanti kita akan tayangkan video kompronya ya teman-teman ya. Terus sambil tunggu-tunggu, ini udah jam 9.06 ya teman-teman ya. Kita akan mulai jam 9.15. Jangan lupa diajak teman-temannya, boleh banget di-share ke teman-temannya link Zoom ini. Ini bagus banget ya terkait webinar ini. Bisa buat kamu yang nanti akan mau mulai rumah tangga atau sudah saat ini berumah tangga, bisa banget ini buat bekal kalian semua ya teman-teman ya. Oke, ini udah ada yang off cam ya, ada Kak Ayu sudah off cam. Di sini juga sudah datang ini speaker kita ya, narasumber kita, Kak Fufu Elmat. Halo, Assalamualaikum Kak Fufu, gimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, semangat banget wabarakatuh. suaranya Kak, sehat ya Kak ya. Di mana Kakak saat Alhamdulillah. ini Kak? Lokasinya ada di Ya, mana? di Bandung, di Bandung. Oh, di Bandung. Wah, aku juga aslinya orang Bandung Kak. Oh, Bandungnya di Masya mana Allah. Kak? Di area Dago, area Dago. Sama dong Kak. Aku daerah Dekat. Antapani sih. Masya Allah. Iya. Oh, Bandung ya Kak ya. Oke. Oke Kak Fufu, gimana kabarnya pagi ini Kak?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semangat ya Saya Kak ya. aja, insya Iya, Allah. baik Kak. Boleh nanti diajak mungkin teman-temannya buat ikut webinar yang akan dibawa oleh Kak Fufu ya Kak ya. Baik, sambil menunggu 5 menit lagi ya teman-teman ya. Boleh aku cek, ini sudah ada beberapa peserta yang hadir. Boleh aku sapa satu-satu dulu ya. Ada Kak Ahmad. Halo Kak Ahmad. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kak Akram Mubarok, Kak Al-Fahri, Kak Amalia, Kak Ayu, Kak Desi Irianti. Halo Kak Desi. Kemudian ada Kak Eno Dwi, Kak Fitri. Tadi sudah kita sapa-sapa ya Kak Fitri ya. Kemudian juga ada Kak Hafsah, Hana Solo, Lasmiati. Ya sudah tadi kita sudah sapa-sapa. Kemudian selanjutnya ada Kak Nur Fitriana. Halo Kak Desi, sudah respon nih Kak Desi. Gimana kabarnya Kak? Sehat selalu ya Kak ya. Ada Kak Sakina, Sakina Publishing, dan ada Kak Selsa Bilkis. Buat teman-teman yang sudah hadir, boleh banget nih kalau diajak teman-teman yang lainnya untuk join webinar ini ya Kak ya. Webinar ini terkait webinar ini acara series ya Kak ya, berkelanjutan. Jadi untuk minggu depan ada lagi di hari Sabtu tanggal 20, hari Minggu, sorry ya, hari Minggu 21 Desember itu. Oke, iya nggak apa-apa Kak Ayu belum bisa on cam. Kita akan mulai 4 menit lagi nih. Yuk kalau mau ajak teman-temannya, boleh banget ya Kak ya. 4 menit lagi kita akan mulai. Mungkin ini rata-rata yang sudah hadir ini perempuan ya, boleh diajak teman-temannya yang cowok. Atau jangan lupa yang sudah berkeluarga, boleh diajak suaminya ya. Atau sambil lihat-lihat dulu ini karena acara webinar ini dari Badan Wakaf Al-Quran dari BWA. Teman-teman yang mungkin penasaran boleh lihat dulu Instagram BWA, kemudian boleh dicek-cek website bwa.id ya. Penasaran gak sih apa sih BWA itu gitu kan? Kalau misalkan nanti sudah lihat-lihat Instagramnya, kemudian sudah lihat websitenya, mau tanya-tanya juga boleh nanti di kolom komentar ya. Setelah ini akan ditampilkan video kompro BWA, itu bagus banget ya. Jadi ada video-video terkait pendistribusian Al-Quran, kemudian realisasi-realisasi proyek-proyek BWA yang lainnya. Gitu. Ya betul, Instagram BWA, BWA ID official ya, sudah ada di kolom komentar. Mau follow, jangan lupa ya. Jangan lupa di-follow, dilihat-lihat. Banyak banget konten-konten menariknya, ada konten informatif, edukatif, dan juga ada entertain ya. Jadi nggak membosankan untuk Instagram BWA-nya juga. Boleh dinikmati konten-kontennya juga. Jangan lupa dikasih like-nya. Sebentar lagi kita akan mulai. Sudah ada 21 peserta, sekitar 20 ya, sekitar 20 peserta. Ini bagus banget, menambah terus ya untuk pesertanya. Boleh banget ditunggu sampai jam 9.15 ya teman-teman ya.
Oke, karena sudah jam 9.14, 1 menit lagi nggak apa-apa lah ya, kita langsung mulai aja karena udah semangat banget untuk mendengarkan materi dari Kak Fufu, pembicara kita. Baik, buat teman-teman yang sudah hadir sekitar 21 peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sheila sebagai MC di webinar pagi ini dengan acara series yang dengan judul Siap dan Kesadaran Bangun Rumah Tangga ya. Baik, untuk pagi ini kita akan memulai webinar series yang akan dibawakan oleh pembicara Kak Fuzi Citra Cuaca Elmart Sarjana Kebidanan atau yang biasa dipanggil Kak Fufu ya. Untuk saat ini kita akan memulai dengan untuk menunjukkan kompro atau video kompro BWA yang mana BWA punya 8 program ya. Baik, boleh dimulai untuk video kompro BWA. Untuk 8 programnya itu ada wakaf Al-Quran dan pembinaan, kemudian wakaf sarana air bersih, ada wakaf listrik atau TCIT, wakaf produktif, dan kemudian juga ada wakaf khusus dakwah, sedekah kemanusiaan, Indonesia Belajar, dan zakat peer-to-peer. Boleh teman-teman yang sudah hadir di sini menikmati video kompro BWA yang akan segera dimulai. Terima kasih. Berdiri sejak tahun 2005, Badan Wakaf Al-Quran atau BWA adalah lembaga filantropi di Indonesia yang mempelopori konsep kemanfaatan sedekah jariah atau wakaf dari harta yang kita miliki untuk dimanfaatkan umat secara luas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep wakaf ini memberikan pahala atas kemanfaatannya yang terus mengalir abadi kepada yang berwakaf atau wakif sepanjang terus digunakan, bahkan setelah ia meninggal dunia. Salah satu program wakaf yang sukses dan menjadi ikon BWA adalah Wakaf Al-Quran dan Pembinaannya atau WAP dengan pencapaian yang luar biasa, monumental, dan bersejarah, yaitu mencapai jumlah 1 juta mushaf Al-Quran pada April 2020. Dengan program 1 juta Al-Quran sejak tahun 2019 dan dukungan dari para wakif serta kerjasama tim BWA yang profesional, program ini mampu menjadi kebanggaan dan menginspirasi banyak lembaga lainnya. Kerja keras tim BWA dalam melakukan berbagai kebaikan ini diawali dengan kesederhanaan dan niat tulus membantu masyarakat muslim yang perlu bantuan sosial. Berawal dari sewa rumah sebagai kantor pertama, aksi BWA terkini adalah COVID-19 melalui proyek BWA #Lawan COVID-19 Kuatkan Indonesia. Selain bantuan tersebut, di mana kebijakan WFH dan anjuran #di rumah aja, maka untuk pertama kalinya menyelenggarakan kajian Ramadan bersama BWA secara online selama bulan Ramadan 1441 Hijriah melalui YouTube channel Wakaf TV. Saat ini, kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga dan kami akan terus melakukan kerjasama, bahkan kolaborasi, agar menjadi lebih bermanfaat, memberikan pengaruh positif bagi umat, serta jangkauan makin meluas. Semua program dan proyek kami bertujuan menjadikan peran wakaf menjadi nyata, serta menyentuh problem asasi masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan. Hingga kini, BWA telah berkiprah secara luas hingga pulau terpencil Nusantara melalui berbagai program unggulan yang dirancang strategis, unik, dan solutif, serta terbukti menjadikan wakaf sebagai gaya hidup Muslim Indonesia. Ada 8 program BWA hingga kini terus berinovasi mengikuti pola kebutuhan sosial kemasyarakatan. Program BWA pertama adalah program kebanggaan BWA, yaitu Wakaf Al-Quran dan Pembinaan atau WAP. Alhamdulillah, program ini sudah sukses tersebar dari ujung Sumatera hingga ke Papua dan berhasil menghimpun dan mendistribusikan lebih dari 1 juta mushaf Al-Quran wakaf. Program BWA kedua, Wakaf Sarana Air Bersih atau Water Action for People, adalah pengadaan sarana air bersih di daerah krisis air bersih hingga terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sehat. Program BWA ketiga, Wakaf Sarana Pembangkit Listrik atau Program Tebar Cahaya Indonesia Terang, yang memakai teknologi Pico dan Mikrohidro
dengan memanfaatkan debit air sungai serta teknologi tenaga matahari bagi penerangan di desa-desa terpencil secara mandiri. Program BWA keempat, Wakaf Khusus Dakwah, adalah wakaf yang didedikasikan untuk mendukung dakwah di daerah-daerah terpencil yang rawan akidah dan rawan pendidikan. Di mana para dai di daerah seperti itu biasanya kekurangan sarana dakwahnya, BWA mendukung mereka dengan motor dakwah dan kapal dakwah. Program BWA kelima, Wakaf Produktif, adalah proyek wakaf yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi penerima atau pemetik manfaat wakaf, atau memberikan penerimaan yang dapat digunakan BWA untuk membantu berbagai kegiatan sosial lainnya. Program BWA keenam, Donasi Pendidikan, melalui program Indonesia Belajar yang membantu anak-anak yang kesulitan biaya sekolah agar dapat tercapai cita-citanya. Program BWA ketujuh, Sedekah Kemanusiaan, yang meliputi dua kegiatan, donasi kesehatan, membantu biaya pengobatan bagi penderita sakit yang kurang mampu, donasi kemanusiaan, penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan mendasar pada saat terjadi bencana alam, termasuk di dalamnya pemulihan psikososial dan ekonomi. Program BWA ke-8, Zakat Peer-to-Peer, adalah program penyaluran 100% zakat kepada mustahik penerima zakat tanpa dipotong operasional BWA. BWA Inovasi Wakaf. BWA juga terus-menerus berinovasi dalam menyelesaikan proyek-proyek wakafnya. Para ahli BWA berusaha mencari ide-ide baru ketika mengalami kendala dalam proyek wakafnya. Untuk proyek Water Action for People atau wakaf sarana air bersih, BWA berusaha mencari beberapa alternatif teknologi yang digunakan. Dimulai dengan pengeboran sumur yang terlebih dahulu disurvei struktur tanah menggunakan alat geolistrik untuk mengetahui lapisan tanah pembawa air atau aquifer. BWA juga menggunakan alternatif cara pipanisasi dari sumber air yang letaknya beberapa kilometer jika dengan cara pengeboran tidak maksimal mendapatkan air. Untuk proyek Tebar Cahaya Indonesia Terang, ada beberapa alternatif teknologi yang terus diupayakan BWA untuk dapat menghasilkan tenaga listrik. Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi alam daerah masing-masing. Untuk lokasi proyek yang memiliki potensi sumber air yang besar, maka teknologi pembangkit tenaga listrik yang digunakan adalah Micro Hydro Water Balance dengan menggunakan mesin turbin yang digerakkan oleh air. Sedangkan untuk lokasi proyek yang tidak memiliki sumber air atau jauh dari sumber air, maka digunakan teknologi solar cell dengan memanfaatkan sinar matahari. Keseluruhan proyek kebanggaan BWA tersebut sudah mencakup A. Wakaf Al-Quran dan Pembinaan. Sudah di 120 kabupaten di 23 provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTB, NTT, hingga Papua Barat. B. Sarana air bersih. Sudah 36 lokasi di 9 provinsi di seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB. C. Wakaf sarana pembangkit listrik. Ada 10 lokasi di 5 provinsi, yaitu Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua. Wakaf khusus dakwah mencapai 27 lokasi di 10 provinsi, yaitu sebagian Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, NTT, dan Papua Barat. E. Dengan dukungan teamwork yang berpengalaman, layanan lengkap, serta berbagai penghargaan dan kerjasama pihak ketiga, kini BWA telah memiliki 22 kantor cabang di 12 provinsi, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, untuk melayani masyarakat Indonesia. BWA, pelopor lembaga filantropi Islam di bidang wakaf yang profesional, terpercaya, dan dapat diandalkan. Oke teman-teman, itu dia berikut video kompro BWA. Jadi bagus banget ya teman-temannya. Ada video yang menunjukkan realisasi
beberapa program. Kemudian juga teman-teman kalau penasaran banget lebih detail, boleh banget dilihat-lihat Instagram BWA, BWA ID Official atau website BWA, bwa.id. Kita langsung aja masuk ke rangkaian acara. Boleh aku sapa dulu pembicara kita pagi ini, Kak Fuzi Citra Cuaca Elmat Sarjana Kebidanan yang biasa dipanggil Kak Fufu ya Kak. Halo Kak Fufu, gimana kabarnya Kak sehari ini? Alhamdulillah sehat, Kak Sheila. Alhamdulillah senang banget dengan suaranya, semangat banget ya Kak Fufu ya untuk menyampaikan sesi materi pagi ini ya. Yang mana ini sesi materi rangkaian series dengan judul Siap dan Berkesadaran Bangun Rumah Tangga ya. Jadi ini webinar pertama, kemudian webinar kedua nanti ada di hari Minggu 21 Desember ya. Baik teman-teman, boleh langsung di share materinya. Kak Fufu boleh langsung memulai untuk menyampaikan materinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Masya Allah, di hari Ahad, pagi-pagi banget kayak gini, mungkin di luar sana lebih banyak orang-orang yang memilih untuk ngapain ya? Biasa kalau misalkan Istirahat, hari Ahad ini rebahan. rebahan, istirahat, scrolling kayak gitu ya. Tapi teman-teman di Iya. sini hadir, Masya Allah, untuk apa namanya? Ikut webinar gitu ya. Kira-kira Ikut. ada 22 peserta. Iya, untuk bisa menghadiri, semoga kajian ilmu ini dibersamai oleh para malaikat yang insya Allah akan mendoakan setiap hajat dan doa teman-teman di sini, dan yakini bahwa insya Allah ada maksud baik Allah ya, di antara mungkin tim dari BWA sudah menginfokan gitu ya tentang acara hari ini kayak gitu. Terus kemudian tapi di antara semuanya ini ada teman-teman semua di sini yang terpilih kayak gitu ya. Insya Allah ada maksud baik Allah di dalamnya. Sebelum saya bahas sharing terkait ini nih ya, menjalani dinamika rumah tangga. Nah, kayak gitu ya. Perkenalkan diri dulu. Saya Fuzi Citra Coca Elmart, sarjana kebidanan dan saat ini sedang studi lagi di profesi kebidanan dan juga double degree mempelajari Islamic Psychology. Alhamdulillah sama Allah diberikan amanah untuk bisa menulis buku. Saat ini sudah lebih dari 200 buku yang terbit dan Wow. menginisiasi program Barokah Family Educator bersama dengan suami saya. Dan Allah amanahi 3 orang anak, laki-laki semua. Saat ini usianya Alhamdulillah. 12 tahun, 10 tahun, dan juga 5 tahun insya Allah ya. Dan ini beberapa buku Alhamdulillah. pernikahan karya saya gitu ya. Mungkin teman-teman Mhm. pernah mendengar ada beberapa buku yang ini ada yang soundtrack dari lagu itu Jodoh Dunia Akhirat. Mhm. Nah, kalau Mhm. misalkan teman-teman cek di YouTube itu ada apa namanya? Apa bukunya kayak gitu. Nah, terus ini banyaknya adalah buku-buku pranikah, yang ini kemudian yang di bawahnya adalah buku-buku tema pernikahan untuk rumah tangga surga, 5 tahun pertama pernikahan dan suami imam keluarga. Nah, di antara semua Oke. bukunya lebih Mhm. banyak buku-buku anak ya. Di sini ada kurang lebih ada 200 buku. Nanti teman-teman boleh cek kalau Wow. misalkan mau penasaran, boleh cek @Sakinah Family atau di @Romantic Couple Book kayak gitu ya. Nah, baik, sebelum Oke. saya memulai materi kayak gitu, saya pengen tahu dulu dong di sini banyak yang sudah menikah atau yang belum menikah, boleh teman-teman Boleh di ya, kolom komentar ya, sharing-sharing teman-teman. ya, Boleh nih di-sharing di kolom komentar teman-teman. Kalau ya. menikah diniatkan berapa lama? Kira-kira teman-teman di sini ada yang sudah menikah berapa orang? Nah, belum, Oke, Kak coba Lasmiati. nih aku bantu untuk baca. Kak Lasmiati, belum Kak? Insya Allah soon. Oke, Kak Pradita, sudah Tehfu. Oke, lanjut. Siapa nih teman-teman nih? Ada 23 peserta kira-kira yang join di webinar ini. Boleh langsung direspon nih pertanyaan dari Kak Fufu. Kak Trianti, doain ya Kak ketemu jodohnya. Pasti didoain. Oke, lanjut. Siapa lagi? Kak Wiwit, belum Kak? Oke, ada yang sudah, ada yang belum nih Kak Fufu kira-kira deh.
Oke, baik. Buat teman-teman yang memang misalkan di sini belum menikah, boleh tahu nggak usianya berapa? Jadi nanti saya menyesuaikan nanti materinya. Pengen Nah, nikah Kak sekali aja. Kimi. Oh, ini kalau boleh tahu buku yang paling bestseller yang judulnya apa Kak Fufu? Yang jodoh dunia akhirat itu 50 ribu Oh, itu eksemplar. oke. Iya. Nah, oke, Oke, baik. ada lagi yang mau respon? Udah gak ada kayaknya. Oke, rata-rata kayaknya sepertinya menuju 30-an Kak usianya. Oke. Nah, baik buat teman-teman semuanya di sini berarti di sini lebih banyak yang belum nikah ya dibanding yang sudah menikah. Soalnya kemarin ketika saya mendapatkan tornya gitu ya di sini sharingnya terkait dinamika rumah tangga. Jadi nanti mungkin sekalian nanti saya sharing terkait bagaimana sih tahapan di dalam pernikahan yang insya Allah semoga nanti membantu teman-teman untuk punya gambaran gitu ya pernikahan itu seperti apa. Nah, baik. Ada yang 25 usianya 30. Niatin kapan nih nikahnya untuk yang belum menikah? Mau target nikahnya kapan? Boleh Target nggak share nikah di ya. kolom komentar? Oke. Boleh, boleh. Ayo teman-teman, boleh yuk di-share. Ini juga pesertanya bertambah, ada 27, 28, makin banyak ya. Boleh di-share mungkin kira-kira teman-teman yang belum menikah ini kira-kira targetnya itu usia umur berapa atau berapa tahun lagi sih kira-kira akan menikah gitu. Tahun depan Kak Akram Mubarok Kak katanya. Tahun depan 2026 gas. Maunya tahun depan Kak. Katanya. Oke, rata-rata tahun depan ya. Didoakan semoga lancar bertemu jodohnya. Tahun Oke. depan kakak. Oke. Oke, rata-rata tahun depan. Kak Ruka Aina, halo Kak Ruka Aina, saya sudah menikah kakak. Katanya, oke. Oke, Kak Fufu rata-rata tahun depan kak, katanya kak. Oke, baik ya. Saya langsung materi aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Di sini mungkin karena banyak yang belum menikah, di sini juga ada yang tadi yang sudah menikah gitu. Kalau yang sudah menikah, kira-kira Teh Ruka, kemudian Teh siapa ya tadi yang sudah menikah? Teh Pradita katanya sudah ya. Kalau boleh tahu, udah menikahnya usia berapa lama? Berapa lama sudah menikahnya boleh nanti sambil saya sharing ya nanti boleh share di kolom komentar. Nah, ini adalah pernikahan itu kan ikatan yang sakral ya. Kita udah tahu semuanya. Mungkin teman-teman juga di sini pastinya sempat baca buku atau misalkan teman-teman pernah ikut sharing kayak gitu ya terkait pernikahan bahwa yang namanya pernikahan itu dibangun gitu ya atas dasar sakinah, mawadah dan rohmah kayak gitu. Ini apa namanya disebutkan sama Allah. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 bahwa yang namanya pernikahan itu dibangun atas dasar sakinah, mawadah, dan rohmah. Nah, namun kenyataannya kayak gitu tentu ya, yang namanya pernikahan itu pasti ada dinamikanya. Seperti tema yang diusung sama BWA di pagi hari ini gitu bahwa ada dinamika rumah tangganya nih, ada beberapa hal yang perlu kita jalani. Mungkin ada badai-badai di dalam pernikahan yang perlu kita hadapi karena memang ini adalah dunia ya tempatnya ujian insya Allah. Nah insya Allah dengan memahami dinamika emosi kemudian juga peran nih bagaimana sih sebenarnya suami istri itu bagaimana ketika ada dinamika di dalam rumah tangga kayak gitu ya insya Allah itu akan menjadi amunisi untuk kita menghadapi setiap dinamika atau misalkan badai-badai di dalam pernikahan tersebut. Nah, Kak, sebelum kita masuk, misalkan bagaimana sih caranya kita memahami dinamika, ini ada beberapa dinamika atau fase-fase yang boleh jadi, ini ya menurut hasil riset dan juga pengalaman, saya sharing ini ada di buku yang 5 tahun pertama pernikahan. Ini adalah fase penting yang teman-teman akan lewati. Rata-rata itu akan melewatinya di 5 tahun pertama pernikahan, tapi ada juga yang sampai di lebih dari 10 tahun pernikahan ada yang 15 tahun pernikahan gitu ya mengalami ini. Nah, fase pentingnya itu apa saja? Biar nanti yang para single di sini siap-siap ya. Nah, kira-kira yang single eh
target nikahnya kapan? Target nikahnya katanya ada yang tahun depan, tadi Teh Nurul katanya tahun depan, kalau nggak April kayak katanya Mei kayak gitu ya. Terus kemudian juga ada Teh Susan. Nah, ada Teh Susan di sini udah menikahnya 6 tahun. Nah, mungkin nanti kita cek nih sudah berada di fase mana. Jadi fase yang pertama, fase penting dalam pernikahan itu ada yang namanya yang tahap pertama adalah euforia. Nah, euforia itu adalah fase gimana? Fase honeymoon kalau orang bilang ya. Jadi ibaratnya ini tuh menjalani asyiknya peran dan pengalaman pengalaman baru sebagai suami istri. Dalam arti di fase euforia ini tuh kayak awal-awal banget baru nikah kayak gitu. Nah, tapi seringkali ini tuh berlangsungnya hanya sekitar 3 bulan awal pernikahan aja. Jadi menurut hasil riset nih fase euforia, fase dimana kalau teman-teman lihat ya, misalkan kalau selebgram baru nikah, foto-foto berdua, terus posting-posting di feed, terus kemudian juga misalkan update di story WhatsApp day one menjadi istri kayak gitu ya, day one menjadi suami misalkan, atau konten-konten yang kamu ridho nggak sama aku, nah konten-konten sweet-sweet kayak gitu ya, ternyata sweet-sweetnya pernikahan itu gitu ya, euforianya untuk menghadapi peran baru sebagai suami atau istri itu ternyata menurut hasil riset itu hanya sekitar 3 bulan aja. Terus kalau udah 3 bulan gitu, kemana dong setelahnya? Ada yang namanya fase, masuklah ke fase pain atau fase luka. Jadi udah mulai nih kita ini apa namanya, euforia, wah aku bisa menjadi istri, aku bisa menjadi suami kayak gitu. Kita masuk ke fase pain. Fase pain itu apa? Fase itu adalah mulai muncul aslinya pasangan kayak gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ibaratnya buat teman-teman yang mungkin sebelum menikah itu pacaran dulu, itu tuh hal-hal yang nggak muncul di pacaran, itu tuh muncul. Apalagi misalkan buat teman-teman yang ta'aruf juga sama gitu ya. Nggak expect nih kok nggak sesuai sama yang ditulis di CV misalkan ya. Di CV-nya, di proposal nikah, sepertinya fine-fine aja, oke-oke aja. Nah, di fase pain ini mulai nih muncul apa namanya, keburukan pasangan. Bahkan keburukan kita di depan pasangan juga mulai muncul antara suami istri. Nah, karena apa? Karena ransel emosi suami istri di sini mulai terkuak. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita menikah gitu ya, ketika kita menikah, kita itu dengan pasangan sama-sama membawa ransel masing-masing. Kalau misalkan ibaratnya menikah itu seperti kalau kita mau naik gunung, nah itu tuh kita tuh punya perbekalan masing-masing kayak gitu. Perbekalannya itu apa sih Teh? Perbekalannya itu terdiri dari apa saja? Itu adalah dari apa-apa yang teman-teman dapatkan dalam pengasuhan, ketika teman-teman dulu misalkan apa kebiasaan di dalam keluarga, adat istiadat, pola pikir. Nah, itu tuh berbeda tentunya. Ada yang misalkan mendapatkan bekal pernikahan yang harmonis dari keluarganya, dari orang tuanya, ada juga yang struggling. Ada juga yang struggling, misalkan ya, dengan luka inner child-nya, dengan luka-luka pengasuhan yang dia rasain, itu akan berbeda. Terus misalkan bagaimana latar belakang pendidikan yang dia dapatkan, bagaimana lingkungan sosial tempat dia dibesarkan, itu akan berbeda. Jadi makanya itu mulailah terkuak misalkan hal-hal yang selama ini boleh jadi tidak muncul. Nah, itu tuh muncul ketika berperan menjadi suami atau istri. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman di sini di fase pain ini ternyata misalkan baru juga belajar untuk mengenali pasangan, Allah amanahi kehamilan. Tiba-tiba hamil. Nah, tiba-tiba, ah ya Allah, ternyata langsung dapat amanah anak di awal-awal pernikahan. Mulailah muncul juga misalkan beberapa luka atau beberapa apa namanya, inner child, atau misalkan hal-hal yang belum selesai dalam diri yang itu tuh muncul ketika apa? Ketika di fase ini. Kayak gitu. Bagaimana dulu kita diasuh sebagai seorang anak oleh orang tua itu biasanya muncul di sini. Ketika peran kita sebagai ibu, ketika peran kita sebagai ayah, kayak gitu. Nah, disinilah di fase pain ini biasanya mulai ada penyesuaian. Seperti apa nih kita? Nah, rata-rata akhirnya mulai berjuang. Teman-teman, saya pernah membantu konsultasi dari yang di fase pain ini gitu itu langsung mengajukan cerai ketika masuk fase pain ini. Itu paling paling cepat gitu ya, paling cepat
eh, proses perceraian yang pernah ditangani itu adalah 2 minggu. Jadi 2 minggu setelah menikah itu langsung memilih untuk bercerai karena tidak kuat dengan fase pain yang terjadi. Fase painnya luar biasa banget, langsung akhirnya memunculkanlah gitu ya, memunculkanlah karakter aslinya, munculkan oh kayaknya aku tidak cocok nih dengan dia. Jadi 2 minggu itu langsung memilih untuk bercerai. Itu pernah ada yang seperti itu. Nah, udah fase pain ini mulai nih oke, aku berbeda nih sama pasangan. Terus harus gimana? Masuk ke fase struggle. Berusaha suami dan istri itu berusaha buat gimana? Berusaha untuk Nah, ini masuk ke tahapan konflik namanya ya. Nah, ini adalah fase struggle. Ini adalah tahapan konflik. Nah, tahapan konflik itu gimana? Jadi, suami dan istri mulai berusaha nih. Oke, kita berbeda nih. Kita punya luka masing-masing nih. Ransel emosi kita beda-beda nih. Perbekalan kita beda nih. Cara kita berpikir pun berbeda. Tapi gimana ya caranya kita bisa menyatukan dua isi kepala ini yang berbeda? Kayak gitu. Nah, di tahap ini suami istri itu seringkali akhirnya muncul dengan ini tadi konflik. Tahap konflik ini berantem biasanya adu argumen kayak gitu. Nah, di sini juga mulai ada yang namanya tantangan internal dan eksternal. Nah, mulai ada nih tantangan internal dan eksternalnya. Jadi dalam arti apa namanya? Mulai lagi kayak dari mulai diri sendiri juga yang belum memahami pasangan, ada lagi nih ditambah dengan misalkan ada yang punya masalah sama mertua, ada yang punya masalah sama orang tua, ditambah misalkan ada drama misalkan dengan ipal, belum juga misalkan ada persoalan misalkan kerjasama bisnis dengan orang lain. Nah, di fase struggle ini nyampur semuanya jadi satu dan kemampuan suami istri itu untuk menghadapi ujian-ujiannya ini, nah ini diuji banget kayak gitu. Misalkan tiba-tiba apa ada harus berhutang sama orang lain misalkan ya. Nah, ini mulailah muncul konflik-konflik dan mencoba untuk menghadapinya, meski seringkali caranya berbeda antara suami istri. Nah, kalau misalkan udah ke fase struggle, masuk lagi ke fase, nah ini ada yang memang fase survive. Kalau teman-teman baca di buku yang saya tulis di 5 tahun pertama pernikahan, di fase survive ini teman-teman akan menghadapi fase di mana flat, datar, dingin, di mana suami istri itu udah capek menghadapi konflik sehingga apa? Rata-rata akhirnya masing-masing itu merasa berjuang sendirian. Dalam arti misalkan istri, apalagi misalkan udah punya anak, terus ngerasa bahwa capek sibuk ngurus anak di rumah, misalkan suaminya juga sibuk untuk mencari nafkah kayak gitu. Dengan perjuangan masing-masing, di sini merasa berjuang sendirian. Terus setelah merasa berjuang sendirian ini seringkali jadinya gimana ya udah deh pernikahan dijalani transaksional aja kayak gini nih. Jadi kayak dingin aja gitu ya udah aku menjalani peranku sebagai istri kayak gitu ya. Terus kemudian suami juga menjalani perannya sebagai suami. Tapi ya udah kadang seringkali nggak saling tegur sapa atau ada juga yang udah menjalani flow aja. Bahkan mohon maaf ketika berhubungan intim pun sekedar ya udah memenuhi kewajiban aja kayak gitu ya. Di fase ini itu lumayan apa ya? Lumayan menantang buat buat setiap apa namanya setiap pasangan. Bahkan banyak yang akhirnya muncul lintasan untuk mengakhiri ikatan. Bahkan ada banyak yang menyerah di fase ini. Di fase di mana tidak bisa lagi untuk komunikasi, terus pasangan juga nggak bisa lagi untuk diajakin apa namanya untuk diajakin saling satu sama lain, ayo yuk kita misalkan membenahi ini gitu. Karena udah sama-sama udah ya udahlah, udah lost lost feeling seringkali ngerasanya itu tadi karena ngerasa berjuang sendirian di persepsi masing-masing bahwa istri sudah melakukan versi terbaik versi dirinya, suami juga sudah melakukan versi terbaik versi dirinya, tapi tidak berusaha mempertemukan versi terbaik versi kita tuh seperti apa sih? Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, rata-rata juga ini tuh bertahan demi anak. Dalam arti, apa namanya, kalaupun akhirnya pernikahan dijalani, bahkan ada yang sampai 10 tahun pernikahan. Bahkan sempat ada yang membaca buku kami ini udah 20 tahun pernikahan. Kebayang nggak? 20 tahun pernikahan, kemudian
ternyata berada di fase survive terus, yaitu apa? Ya udah bertahan demi anak aja. Nggak enak juga kalau misalkan harus pisah, misalkan takut dengan status sosial, takut dari ini keluarga nanti gimana, misalkannya seperti itu. Jadi akhirnya memilih ini, bertahan demi anak, kayak gitu. Nah, tapi kabar baiknya kayak gitu ya. Teh Fufu ini apakah fase ini bisa bolak-balik, bisa bolak-balik. Jadi teman-teman bahkan ini tuh bisa nanti dari survive balik lagi ke sini, balik lagi tiba-tiba menemukan luka lagi gitu di vein, balik lagi ke sini lagi kayak gitu ya. Nah, ini bisa bolak-balik si fase ini tuh. Nah, terus bahkan bisa berbeda antara suami sama istri kayak gitu ya, bisa berbeda antara suami istri, persepsinya tuh berada di fase mana. Kabar baiknya kalau udah di fase survive ini, kalau teman-teman bisa kembali apa namanya, rembukan sama pasangan, terus kemudian mengingat kembali dulu tujuan pernikahan kita itu apa sih, terus kemudian juga kita berusaha kembali untuk apa, mengingat kembali bagaimana sih dulu kita bersama, apa sih tujuan visi misi kita menikah untuk bersama-sama ini tuh apa. Nah, teman-teman nanti ketika mempertemukan itu bisa masuk ke fase ini, fase 11. Fase 11 itu apa? Barokah atau ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Itu bertambahnya kebaikan di setiap langkah. Nah, di fase ini tuh gimana? Konflik tetap ada, teman-teman, ya, karena 100% pernikahan itu berkonflik. Sampai teman-teman nanti udah punya anak, bahkan udah punya cucu, itu pasti ada konflik. Tapi kalau udah di fase bless kayak gitu, itu tuh gimana? Fase dimana ya udah kita saling ridho satu sama lain meskipun ada konflik, ya, meyakini bahwa habis konflik ini insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Ini konflik ini misalkan ketika kita cekcok sama pasangan, apa ya kebaikan yang akan Allah kasih? Ketika dapat ujian luar biasa besar dari Allah, misalkan tiba-tiba dapat ujian harus berhutang misalkan. Nah, kita tuh kalau di fase 11 ngerasa bahwa ya Allah, ini pasti ada kebaikan, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini kayak gitu. Nah, ini tuh dihadapin sama-sama dan juga ada kesepakatan bagi peran kayak gitu ya, suami perannya seperti apa, istri seperti apa. Karena apa? Karena di fase survive dan di fase struggle ini seringkali masih ada ekspektasi. Kamu harusnya gini sebagai suami, kamu harusnya gini sebagai istri. Kita seringkali fokusnya pada tuntutan pasangan harus gini, 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 gini. Nah, kalau di sini, di fase 11 ini, kita akan menyadari bahwa masing-masing dari kita, suami dan istri itu punya peran. Nah, peran apa sih yang kita bisa ridho satu sama lain? Kayak gitu. Kita sepakati bagi peran tersebut. Nah, terus setelah itu nanti di sini itu kita berkomitmen sama pasangan, kita komitmen untuk apa? Untuk membangun rumah tangga surga gitu. Jadi oke, kita ayo bareng-bareng. Apalagi kalau misalkan teman-teman bisa menghadapi, bisa mendapatkan fase 11 ini di 5 tahun pernikahan gitu ya, 5 tahun pertama itu insya Allah jauh lebih ringan gitu ya ke depannya. Tapi ada juga nih, Teh Fufu, apakah ada yang misalkan berkutat di fase ini ya, survive struggle, misalkan ketemu lagi pain kayak gini, ada yang seperti itu gitu ya, baru akhirnya masuk fase blast kalau misalkan udah di usia pernikahan, misalkan baru udah di 15 tahun 20 tahun, itu ada yang seperti itu. Terus di fase ini gimana? Biasanya seringkali itu menyamakan menyamakan pola pikir kayak gitu. Apalagi kalau misalkan belajarnya nggak bareng-bareng antara suami istri gitu ya. Nah, biasanya agak lebih struggle lagi. Nah, kira-kira teman-teman, nah ini adalah fasenya ya. Jadi fasenya adalah euforia tadi, pain, struggle, survive, dan bless. Dan ini seringkali teman-teman berbeda-beda nih sama antara suami istri. Kalau teman-teman misalkan nih sekarang, teman-teman di sini udah tahu fase-fasenya. Terus kayaknya aku berada di fase struggle deh. Nah, coba deh tanya sama suaminya. Boleh jadi pas ditanya sama suaminya, ah enggak, ah belas-belas aja tuh misalkan dari awal gitu. Nah, saya pernah waktu itu membantu salah satu ibu yang cerita, tahu Fufu, aku udah 17 tahun menikah, tapi 5 tahun terakhir ini kami udah pisah ranjang katanya ya. Jadi mereka berada di fase fase apa kira-kira? Kalau 17 tahun menikah, terus ternyata 5 tahun pernikahannya itu terakhir, 5 tahun pernikahan terakhir gitu ya, itu di fase udah pisah ranjang.
udah nggak ada ngomong lagi, katanya udah nggak ada kayak bahkan hubungan suami istri juga udah enggak gitu. Suaminya katanya diajakin juga nggak mau kayak gitu. Nah, itu kira-kira, nah kira-kira menurut teman-teman itu ada di fase mana? Kira-kira kalau di fase di antara euforia, pain, struggle, survive, bliss, kasus ini berada di fase mana kira-kira? Dia 17 tahun menikah, tapi 5 tahun terakhir itu udah pisah ranjang, udah jarang komunikasi, cuman sekedar apa namanya transaksional, sudah cuman sekedar ya udah menjalani peran sebagai suami peran istri. Ya betul Teh Susan, itu berada di fase survive teman-teman ya. Jadi ketika fase ini dia bilang istrinya bilang saya tahu bahwa ini ada suatu hal yang tidak baik di sini, saya pengen memperbaikinya Teh katanya gitu ya. Saya ingin memperbaiki kondisi hubungan pernikahan kami kayak gitu ya. Gimana dong caranya kata gitu ya. Waktu itu mereka pasti punya anak yang masih kecil kayak gitu balita. Terus saya bilang kayak gini, kalau udah seperti itu, udah kalau lagi di fase survive, coba deh untuk ngobrol berdua sama pasangan, safar bareng saya bilang gitu. Karena tidak bisa ini yang seperti ini tidak bisa diselesaikannya di rumah. Karena kalau di rumah itu dia punya state tersendiri ya kayak di kamar atau di ruang tamu itu pasti punya memori-memori atau state-state di mana kita tuh nggak nyaman sama pasangan segala macam. Jadi perlu untuk di suasana baru, saya bilang gitu. Jadi sewaktu itu saya kasih kasih masukan untuk safar bareng. Safar bareng berdua, nggak boleh bawa anak, saya bilang gitu. Harus berdua aja quality time, pergi ke hotel, saya bilang gitu kan. Kalau ada rezekinya pergi ke hotel berdua bareng. Waktu awalnya tuh kayak, aduh, em, apa namanya, suaminya sempet nolak gitu, ngapain gitu. Tapi istrinya bilang, eh, saya ingin, ibaratnya, ini ikhtiar kalau ayah ingin menyelamatkan pernikahan dan keluarga ini, ibaratnya gitu ya. Akhirnya mau deh suaminya berdua. Nah, terus teman-teman, di hari pertama itu tuh katanya di akhirnya dia cerita dan dia ngelakuin itu semua di hari pertama quality time bareng itu gitu kan itu tuh diem-dieman bahkan masing-masing masih kayak kayak apa pegang handphone masing-masing kayak gitu kan masih ini. Nah, terus akhirnya pas di hari kedua saat itu, terus komitmen untuk nggak pegang handphone, kayak gitu, nggak tahu gimana awalnya katanya, tiba-tiba saling nangis satu sama lain. Terus dari situ mengungkapkan masing-masing, baik itu dari istri dan juga dari suami, suaminya juga. Soalnya saya bilang kayak gini, nanti kalau kalau dari pasangan ada keluhan atau ada feedback apapun, jangan dibantah, cukup diem aja, saya bilang itu. Nah, itu mereka lakukan tuh. Suaminya juga akhirnya ngomong bagaimana harapannya, apa yang sebenarnya dia keluhkan, apa sebenarnya ekspektasinya, harapannya, terus sebenarnya apa namanya, kenapa dia selama ini misalkan memilih untuk tidak bareng lagi, kayak gitu-gitu ya. Ternyata hanya ada beberapa kesalahpahaman lah di situ ya. Di situ nangis bareng, kemudian pelukan bareng, dan di situ pertama kali lagi hubungan suami istri lagi kayak gitu. Di hari ketiga itu udah gandengan lagi pas sarapan itu katanya pas sarapan di hotel itu udah gandengan lagi, udah apa namanya gelendotan lagi, sender-senderan lagi kayak gitu. Nah itu di fase survive ya, karena seringkali di fase survive itu hanya perlu untuk menyatukan lagi visi misi kita dulu tuh apa sih ketika kita mau nikah itu ketika kita bareng tuh mau apa kayak gitu ya kurang lebih seperti itu. Nah terus nanti setelah itu nah teman-teman di 5 tahapan ini kayak gitu nanti kita ini ketika mau membangun rumah tangga surga kayak gitu ini ada tahapannya. Saya bahas ini di buku Rumah Tangga Surga ya. Dan ini tuh adalah tahapan yang akan teman-teman jalani selama menikah sama pasangan. Itu ada 3 yaitu cleansing, nurturing, dan designing. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, cleansing itu apa sih? Cleansing itu adalah kalau dalam psikologi Islam itu ibaratnya tazkiyatun nafs ya, yaitu bagaimana proses membersihkan jiwa gitu secara emosionalnya. Nah, yang di cleansing ini apa sih? Ini ada 3 hal yang akan teman-teman mungkin akan menjadi eh, tantangan life trap yang perlu teman-teman selesaikan atau perlu teman-teman hadapi kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah kekeliruan diri. Kekeliruan diri itu apa? Kekeliruan diri itu adalah hal-hal semuanya yang berhubungan dengan ini apa namanya dengan
diri kita kayak gitu dengan diri kita, dan itu tuh seringkali nanti akan berpengaruh ke pernikahan. Contohnya misalkannya ada salah satu klien kami dulu banget ya, itu tuh beliau tuh apa namanya, muslimah kayak gitu ya, muslimah, dan profesinya luar biasa ya, keren banget kayak gitu. Sudah menikah kurang lebih saat itu juga sudah menikah 15 tahun pernikahan. Nah, ketika itu dia bilang bahwa dia itu selama 13 tahun terakhir gitu itu merasa tidak dicintai sama pasangannya. Nah, ini seorang istri ya, seorang istri merasa tidak dicintai sama pasangannya 13 tahun terakhir. Nah, jadi dia hanya merasa dicintai sama pasangannya itu hanya 2 tahun pertama pernikahan. Nah, si Ahwat ini tapi sampai punya anak, tetap punya anak, anaknya kalau nggak salah tiga waktu itu ya. Nah, tapi selama 13 tahun pernikahan terakhir itu tuh dia selingkuh. Si istri ini selingkuh kayak gitu sama koleganya sampai 4 kali selingkuhnya, teman-teman. Sampai 4 kali karena dia ngerasa nggak dicintai sama pasangannya. Pas saat kami coba untuk approach ke pasangannya, suaminya baik banget ya, baik dan emang beneran secinta itu sama pasangannya. Nah, sama istrinya ketika itu, oh ya udah berarti ini ada something wrong di istrinya nih. Kemudian kami gali nih. Jadi memang beliau ini dari kecil itu eh, fisiknya itu cenderung kayak gemuk gitu loh, teman-teman. Nah, cenderung gemuk, terus kemudian dari kecil tuh suka dapet bullying. Nah, bullyingnya tuh bukan dari teman sekolahnya aja. Jadi dia udah biasa disebut, dasar gajah, kata itu, dasar gede banget kayak gitu kan, kecil, jelek, gemuk kayak gitu-gitu. Itu tuh udah biasa. Si bullying itu tuh bahkan bukan dari temennya aja, tapi juga dari keluarga besarnya. Nah, sehingga dia menganggap bahwa dari semenjak kecil itu dia menganggap bahwa dia ini nggak layak dicintai, dia ini jelek, dia ini tidak ini gitu ya. Nah, perasaan-perasaan lukanya itu dia apa namanya, defense mekanismenya atau mekanisme pertahanan diri dia adalah dengan berprestasi. Oke, karena aku dibully kayak gini, aku akan tunjukkan bahwa aku berprestasi. Memang dia prestatif banget sampai sampai lolos ke profesi yang keren gitu kan. Kayak gitu. Tapi dari kecil perasaannya tuh kayak gitu. Dia merasa tidak layak dicintai, dia merasa tidak diini, sehingga karena punya mindset dan luka seperti itu, ketika menikah pun akhirnya dia merasa tidak layak dicintai sama pasangannya. Dia merasa bahwa pasangannya kayak nggak tulus sama dia gitu. Padahal ternyata itu hanya persepsi dari dia aja karena dia masih punya luka itu gitu. Sehingga tanpa sadar, nah dia tuh membenci dirinya sendiri gitu. Membenci dirinya sendiri dan mencoba mencari cinta-cinta yang ilusi cinta itu tadi dengan eh, dengan menjalin relasi sama yang lain, dengan selingkuh segala macam. Nah, di kekeliruan diri ini seringkali ada hal-hal yang boleh jadi belum kita maafkan di dalam diri kita, dan juga itu berhubungannya dengan mungkin kita belum sempat juga untuk taubatan nasuha sama Allah gitu. Nah, ini bisa berpengaruh nih sampai ke tadi. Jadinya nggak merasa dicintai sama pasangannya, ke anak-anaknya pun jadinya ngerasa dia tuh apa namanya, overprotective, anak-anaknya kayaknya anak-anakku benci aku juga deh, sampai ke di tahap seperti itu. Padahal ternyata itu hanya berasal dari ini tadi, luka bullying, bahwa ada bagian dalam dirinya dia ternyata membenci dirinya sendiri gitu. Nah, ini contoh dari kekeluaran diri. Ada lagi misalkan kekeluaran diri itu tuh ada misalkan salah satu kemarin tuh ada salah satu eh, klien saya yang cerita kalau eh, apa dia mengalami dulu pelecehan seksual ya dari keluarganya kayak gitu. Terus kemudian karena dia mengalami hal tersebut kayak gitu, bahkan dari keluarganya itu dari ayahnya. Nah, terus akhirnya dia merasa bahwa dia itu nggak pantas, nggak layak untuk dicintai siapapun. Tapi karena dia pernah mengalami itu, akhirnya dia punya punya kebiasaan nih. Kebiasaan untuk apa? Kebiasaan untuk masturbasi. Nah, ini akhwat ya, kebiasaan masturbasi untuk mendapatkan kepuasan seksualnya itu dengan sendiri kayak gitu. Nah, dan ternyata ketika udah nikah itu masih juga dia lakukan. Kenapa masih dilakukan? Karena dia itu bahkan kalau misalkan mau berhubungan sama apa namanya, nah, belum berhubungan sama sama suaminya kayak gitu ya. Nah, itu tuh dia harus siap banget karena kalau enggak dia akan ngerasa bahwa suami itu eh, mau menunda paksa dia atau mau memerkosa dia kayak gitu. Nah, dari situ
didapatlah oh ternyata dia masih membenci dirinya sendiri gitu ya, terus kemudian juga belum belum taubatan nasuha dari kebiasaan untuk masturbasinya ini, makanya perlu untuk tazkiyatun nafs di bagian ini. Nah, terus kalau kekeliruan orang tua contohnya gimana? Ya ini jelasnya kalau kekeliruan orang tua kalau dari case yang tadi misalkan dia perlu untuk bisa tazkiyatun nafs dari luka terhadap ayahnya tadi yang ternyata pernah melecehkan dia kayak gitu, atau misalkan orang tua yang pernah melakukan kekerasan verbal, kekerasan fisik kayak gitu, itu nanti berpengaruh ke dalam rumah tangga kayak gitu, baik terutama ketika hubungannya sama sama pasangan, dan juga kalau nanti kalau sama anak itu biasanya baru kelihatan kelihatan setelah menikah, setelah punya anak baru kelihatan kelihatan korban-korban yang pernah mendapatkan kekerasan verbal, kekerasan kekerasan fisik itu tuh nanti akan apa namanya melakukan hal tersebut kepada siapa, biasanya kepada anaknya, itu nanti kelihatan ketika sudah menikah kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah kekeliruan orang lain. Kekeliruan orang lain itu adalah selain diri kita sendiri dan selain orang tua, misalkan yang hubungannya sama apa namanya saudara, keluarga besar, paman, adik kakak, nah itu juga misalkan mereka pernah menorehkan luka nih, nah ini juga ngaruh. Kalau case yang pernah saya alami misalkan pernah ada salah satu awat yang cantik sekali, cantik banget ya kayak gitu, tapi dia itu gagal terus ta'aruf. Setiap ta'aruf dia mundur. Tiap ta'aruf ada lagi yang ngajak ta'aruf, dia mundur. Kemudian setelah digali lagi, oh ternyata punya luka itu mengalami pelecehan dari pamannya. Nah, jadi ketika akhirnya saya bantu untuk membantu untuk oke, kita selesaiin dulu ya yang luka sama pamannya ini. Nah, alhamdulillah akhirnya dia tidak lagi menjernalisir, punya ketakutan bahwa oh semua laki-laki itu bakal kayak pamannya. Dia punya kayak gitu karena saking saking membekasnya kan. Kalau yang namanya luka pelecehan itu ketika saya pelajari gitu ya di Islamic Psychology memang agak effort untuk bisa menyelesaikan traumanya biasanya. Nah, itu ketika dibantu untuk menyelesaikan membantu untuk tazkiyatun nafs terhadap luka terhadap itu tadi pengalaman sama pamannya itu, alhamdulillah akhirnya dia mulai mulai terbuka dan mulai oh iya nggak semua laki-laki kayak gini kok gitu ya, terus akhirnya bisa lebih terbuka lagi dan bisa menerima dan dia udah menikah sekarang kayak gitu ya. Nah, ini kekeliruan orang lain. Kekeliruan orang lain juga bisa mantan pacar, misalkan ya pernah ada yang misalkan pacarannya sampai zina misalkan, terus tapi nggak jadi nikah bareng nih, nggak jadi nikah gitu. Nah, itu ternyata apa namanya membuat luka banget, luka bahwa ah udah dinodai misalkan udah ini tapi nggak jadi nikah sama dia kayak gitu ya, itu ada yang akhirnya menjadikan itu sebagai pain, luka tersendiri gitu ya, ini adalah kekerasan orang lain. Nah, ini kalau kita bahasnya terkait inner child atau luka mungkin saya akan bahas lebih lanjut gitu, tapi kurang lebih seperti itu, ini akan mempengaruhi dinamika rumah tangga kita yang tadi. Jadi si ini tuh seringkali nanti munculnya di fase pain struggle, nah itu muncul lagi bahkan udah sampai survive atau blessed teman-teman, tapi ternyata menemukan luka baru gitu ya, yang baru ke trigger lagi, nah akan masuk lagi ke tahap ini gitu. Jadi ini adalah proses yang akan kita lakukan bahkan seumur hidup gitu. Ini berhubungan sama diri kita, eh, apa namanya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang bisa jadi itu tuh jadi life threat kita gitu ya. Ini akan ngaruh pada bagaimana interaksi kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah dan ibu di dalam pernikahan. Nah, terus sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih? Tazkiyatun nafs itu sebenarnya proses yang cukup kompleks dalam arti kalau cuman ngasih tahu teorinya mah cuman 5 langkah ini teman-teman. Tapi eh, apa namanya pengalaman saya gitu ya, menjalani proses ini gitu ya, itu tuh bisa bahkan ada yang bertahun-tahun untuk bisa selesai sampai di tahap ini. Jadi saya selalu meyakini bahwa setiap orang tuh pasti punya luka dan it's okay loh untuk punya luka, itu nggak apa-apa. Bukan berarti teman-teman kayak apa ya kotor banget kayak gitu, enggak. Karena memang manusia itu fitrahnya itu khilafiahnya pasti punya luka, pasti punya pain kayak gitu. Dan memang itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita bisa memahami bahwa oh ini tuh adalah bagian dari ujian dari Allah untuk kita menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan misinya ini ketika di dunia, dan ini bisa bertahun-tahun prosesnya. Jadi apa namanya
di proses ini tuh teman-teman nggak bisa. Jadi seringkali orang fokusnya kayak udah sabar, maafin aja kayak gitu. Nah itu tuh loncat prosesnya ke sini tuh nggak bisa karena nanti akan menjadi trigger kembali si lukanya itu dan akan jadi itu tadi life trap lagi, akan ngalamin lagi di beberapa fase kehidupan, baik itu di pernikahan ataupun teman-teman saat ini misalkan yang belum nikah itu juga bisa terbentur gitu di fase-fase yang fase hidup teman-teman. Nah jadi prosesnya ini cuman kurang lebih lima. Saya ini kan ya saya rumuskan gitu lima. Itu adalah acknowledge, menyadari dan mengakui. Jadi kalau selama teman-teman misalkan teman-teman di sini terus nggak tahu kalau teman-teman tuh punya luka nggak sadar itu nggak akan bisa untuk bisa menyelesaikannya. Jadi yang pertama tuh harus sadar dulu. Oh oh ternyata aku ini ya. Oh ternyata aku masih eh, punya luka ya, pernah mengalami kekerasan fisik misalkan kayak gitu. Itu teman-teman perlu perlu statement, perlu oh iya aku tuh ternyata luka ya gitu. Nah itu nggak apa-apa, nggak harus langsung teman-teman mengikhlaskan, memaafkan itu nggak langsung ke sini gitu. Itu nggak apa-apa di sini. Ini biasanya di tahap ini aja beberapa orang itu perlu waktu yang lama. Bahkan ada yang misalkan oh ternyata aku itu adalah korban dari pelecehan ya. Nah, itu aja untuk tahap menyadari itu aja misalnya itu perlu waktu yang lama. Kalau udah di tahap ini nanti biasanya masuk ke tahap acceptance. Tahap acceptance itu cirinya apa sih? Tahap acceptance itu di mana teman-teman udah kayak ya Allah, ini adalah takdir dan udah nggak bisa diubah. Dan berarti kita nggak bisa balik lagi ke belakang terus misalkan apa namanya mengubah itu semua atau berandai-andai itu nggak bisa. Nah, acceptance ini cirinya adalah kita menyadari bahwa itu tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita ke depannya, bagaimana cara kita merespon ke depannya. Nah, itu adalah acceptance cirinya. Kalau teman-teman udah di tahap bahwa masih berandai-andai, andai ya dulu misalkan nyesel banget deh aku dulu gini-gini, berarti itu belum acceptance kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah tahap ini takdir Allah, meskipun aku nggak tahu ada hikmah baik apa sih yang Allah berikan terhadap takdir ini, tapi memang ini nggak bisa diubah. Itu adalah acceptance. Nah, jadi kalau udah acceptance, teman-teman nanti masuk ke tahap apa? Gratitude atau bersyukur. Tahap ini tuh apa? Tahap tadi, teman-teman bisa menemukan hikmahnya. Dari seburuk apapun takdir, dari seburuk apapun pengalaman yang teman-teman dapatkan. Nah, dan that's not easy. Untuk masuk ke tahap ini tuh nggak mudah, teman-teman ya. Jadi dalam arti nggak begitu hikmahnya aku mendapatkan takdir seburuk ini masa ada hikmahnya misalkannya kayak gitu dan itu nggak apa-apa teman-teman masih di tahap itu. Nah gratitude misalkan contoh teman-teman bisa ngelis hikmahnya oh ya aku dulu dibully sama orang lain tapi ternyata hikmah baiknya adalah aku sekarang tumbuh menjadi anak yang kuat dan fokus misalkan pada prestasiku. Aku sekarang menjadi anak yang rendah hati, aku tidak mudah untuk mencela orang lain. Itu adalah hikmah. Aku dulu pernah dilecehkan. Jadi sekarang aku hati-hati banget kayak gitu ya. Aku sekarang jadi akhirnya mempelajari misalkan ilmu gimana caranya untuk bisa lepas dari luka. Nah, itu adalah proses gratitude. Ketika kita bisa menemukan sedikit pun atau celah di mana kita bisa menemukan hikmah baik apa sih yang Allah berikan atas takdir yang sudah terjadi gitu. Karena kita perlu meyakini sebagai muslim bahwa semua qadarullah, semua takdir baik Allah itu gitu ya, sudah Allah izinkan. Meskipun sudah Allah izinkan, tidak setiap takdir yang Allah izinkan itu Allah ridhoi. Jadi dalam arti tentunya Allah tidak ridho ketika kita mendapatkan perlakuan yang misalkan hal-hal yang kayak tadi kita dibully, misalkan ya teman-teman dulu pernah dibully atau pernah pernah dilecehkan atau pernah mendapatkan kekerasan verbal, tentunya Allah tidak ridho. Tapi Allah izinkan itu. Allah izinkan, jadi setiap yang Allah izinkan belum tentu Allah ridhoi. Tapi yakinlah bahwa setiap yang udah Allah izinkan pasti ada hikmah baiknya. Kayak gitu. Meskipun kita nggak tahu. Jadi di tahap ini teman-teman di tahap acceptance teman-teman belum tahu hikmahnya apa. Masa sih Allah ngasih ngasih hutang segini banyak misalkan ya teman-teman ngalamin berhutang banyak sama pasangan. Hikmah baiknya apa? Nah, tuh teman-teman merasakan kenapa sih aku jadi sandwich gen teh? Kenapa sih aku harus harus susah payah untuk untuk berkorban untuk ngeini orang tuaku gitu ya. Itu apa hikmah baiknya? Nah, teman-teman itu nggak apa-apa di tahap acceptance ke gratitude itu juga perlu waktu untuk kita.
apa ya hikmah baiknya gitu. Misalkan teman-teman jadi sandwich gen, terus ngerasa bahwa aduh aku sandwich gen banget nih, aku harus apa menghidupi keluarga juga, sekarang nikah juga harus ngeini ke anak-anak kayak gitu. Tapi dari situ ketika teman-teman memahami, oh iya, kalau aku nggak dididik kayak gini, aku nggak mungkin sekuat ini, se-strong ini kayak gitu. Nah, itu adalah tahap gratitude. Ketika teman-teman hikmahnya ternyata oh, aku jadi orang yang strong banget, nggak kayak misalkan nggak kayak saudaraku yang menyak-menye misalkan ya, yang dia tuh baru dikasih ujian dikit aja langsung ini misalkan ya kayak gitu. Nah, itu adalah hikmah baiknya. Jadi ketika teman-teman bisa melihat point of view yang berbeda dari takdir yang sudah Allah izinkan. Nah, udah ke tahap gratitude, udah tahap hikmah, teman-teman apakah udah otomatis juga memaafkan? Oh, tentu tidak. Jadi boleh jadi teman-teman udah tahu hikmahnya, tapi teman-teman belum memaafkan. Bahkan belum mau ketemu sama orang itu nggak apa-apa. Jadi waktu itu pernah ada salah satu ibu di salah satu seri webinar gini, ada salah satu ibu yang cerita, Teh Fufu, apa namanya, anakku usia 9 tahun, anak perempuan. Anak perempuan 9 tahun mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari iparnya. Nah, ya, bukan dari ipar, dari sepupunya. Jadi keponakan dia, keponakan ibu ini, sepupunya. Nah, terus mendapatkan perlakuan tidak senonoh, mendapatkan pelecehan lah gitu ya dari sepupunya ini kayak gitu. Terus kemudian dia bilang sih dia nggak apa-apa. Apa namanya? Apakah nggak apa-apa ya Tefu kami masih bertemu gitu karena harus bertemu di acara Lebaran katanya. Jadi setiap Lebaran gitu kan ada apa namanya? Ada silaturahmi keluarga. Terus saya bilang kayak gini, Bunda itu lukanya belum beres, dia juga belum tentu bisa melewati tahap-tahap ini gitu ya, tahap-tahap si proses ini gitu udah dipertemukan dengan pelakunya. Saya bilang, apalagi tuh anak usia 9 tahun. Saya bilang, boleh bunda sama ayahnya tetap menjaga silaturahim, misalkan tetap ketemu saat lebaran, tapi tolong bantu anaknya untuk sembuh dari lukanya. Jadi jangan dipertemukan dulu. Saya bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa misalkan dia mah di rumah aja, dia nggak usah ketemu Kak sama itunya. Karena itu apa? Itu akan menyulitkan dia untuk proses proses tasfiyatun atau proses healingnya. Jadi tahap ini tuh bahkan bisa bertahun-tahun teman-teman, bertahun-tahun bahkan ada yang puluhan tahun baru bisa proses ini forgiveness memaafkan. Fase ini tuh gimana sih teh? Fase ini tuh bukan dari ucapan. Saya udah maafin teh, saya udah maafin kok kayak gitu. Tapi ketika teman-teman mengingat lagi, itu masih sakit banget. Nah, berarti belum maafin. Dan itu nggak apa-apa banget gitu ya. Jadi fase forgiveness ini untuk orang-orang yang memang apa namanya, untuk orang-orang yang memang tidak ada sangkut pautnya sama kita nggak perlu sampai ketemu sama dia itu nggak apa-apa gitu ya. Misalkan kita maafin ya Allah, aku berusaha memaafkan, tapi ya Allah aku tidak mau ketemu lagi sama dia, nah itu boleh kayak gitu. Tapi kalau sama orang tua, nah itu di antara semuanya itu pengecualiannya hanya sama orang tua. Karena birrul walidain itu bukan bukan pilihan, tapi memang perintah dari Allah langsung. Birrul walidain itu. Makanya memang kalau memaafkan orang tua tuh sampai benar-benar harus kita masih bisa tetap bisa ketemu sama dia gitu. Seperih apapun luka yang pernah mereka berikan gitu. Menjaga jarak dulu kalau sebelum forgiveness gimana teh? Boleh, boleh banget kayak gitu. Karena apa? Karena kita butuh proses tadi gitu. Kalau udah fase forgiveness, udah beres, oke maafkan, nanti ini tuh tahap ikhlas itu tuh tahap ikhlas terjadi ketika kita tidak menyebutkan ikhlas, tapi kita sudah tidak menjadikan itu fokus lagi. Udah kayak tidak menjadi core memory kita gitu, kayak nggak jadi ada di dalam benak kita lagi. Ya udah kita fokus menjalani hidup aja berarti insya Allah itu udah masuk ke fase ikhlas. Dengan kita niatan lillahi ta'ala ya Allah. Kalau guru saya tuh bilang, kalau kita sulit memaafkan orang, kita sulit memaafkan luka-luka yang pernah kita dapatkan, apa nih coba deh tekadkan dalam hati seberapa besar kita ingin dimaafkan sama Allah, diampuni sama Allah terkait dosa-dosa yang pernah kita perbuat, maka sebesar itu pula ikhtiar kita untuk berusaha memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kayak gitu ya. Karena gini, ada beberapa orang yang aku mah nanti mau diselesaikan di akhirat aja kayak gitu. Wah, teman-teman, di akhirat nanti kita belum pernah kebayang loh, kita ini akan lebih banyak amalannya atau justru lebih banyak apa namanya, lebih banyak dosanya. Apakah justru nanti amalan baik kita akan tersedot dari orang-orang yang boleh jadi boleh jadi mengadili kita nanti ya gitu ya misalkan, karena nanti kita kan ketemu loh sama setiap orang yang pernah bersentuhan sama kita, itu kita kan bersaksi apakah
bersaksi kebaikan ataukah bersaksi untuk mengadili dia kayak gitu. Nah, jadi kalau saya diajarin sama guru guru kami gitu ya untuk tidak jangan sampai menyelesaikan nanti di akhirat gitu. Tapi kalau bisa kita selesaikan aja di sini. Ya Allah aku izinkan apa namanya izinkan aku tuh bisa menyelesaikan yang di sini kan itu tadi kita nggak pernah tahu loh nanti di akhirat nanti itu kita itu banyak bekal amalannya tuh justru banyak dosanya yang akan disedotin atau dosa orang lain itu ke kita gitu kan karena kalau kita punya amalan ada orang yang mengadili kita amalan kita akan diberikan ke dia tapi kalau misalkan ternyata amalan kita sudah habis dosa dia akan diberikan ke kita. Nah, itu nanti dia mau mizan, yang mau hisab seperti itu. Makanya kenapa berusaha untuk terus tazkiyatun nafs sepanjang hidup itu kalau buat saya itu adalah PR yang worth banget untuk kita jalankan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah masuk ke cleansing, masuk ke mata nurturing atau merawat. Merawat itu merawat pernikahan, yaitu bagaimana kita berusaha menumbuhkan, memelihara, memperkuat hubungan suami istri gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa terus kuat, sabar dan bisa bareng-bareng menjalani proses emosional, spiritual maupun fisik ini kayak gitu. Nah, api cinta ini akan tetap menyala kalau dijaga bahan bakarnya, kayak gitu. Terus perlu gimana nih ya? Nah, di sini nurturing ini teman-teman lakukanlah dari hal-hal yang sederhana. Nah, teman-teman setelah menikah nanti teman-teman tetap perlu me time, suami atau istri. Nah, itu tentukan. Misalkan ya, karena ini akan menjaga kewarasan kita, teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ini yang kedua adalah couple time. Nah, couple time itu teman-teman mau pernikahannya itu baru 5 tahun, 10 tahun kayak gitu ya. Udah 10 tahun, udah 15 tahun. Teman-teman rawatlah ini. Perlu punya waktu di mana teman-teman yang berdua sama pasangan. Harian, mingguan, bulanan. Hariannya gimana teh? Sebelum tidur. Misalkan mingguannya gimana? Ngedate bareng, misalkan motor-motoran bareng jajan misalkan bareng. Terus kemudian apa namanya? Bulanannya misalkan pergi berdua aja kayak gitu ya tanpa anak. Ini yang seringkali waktu-waktu berkualitas ini justru hal-hal yang dianggap sepele, tapi justru itu yang mengokohkan atau menjaga pernikahan. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ke family time. Family time itu adalah waktu bersama kita sama anak, kayak gitu ya. Menjalani waktu apa namanya, bareng-bareng. Nah, nurturing ini juga itu kita perlu menjaga apa saja sih kebutuhan didengarkan, kebutuhan dimanja, sama kebutuhan dituntun kayak gitu ya. Nah, ini tuh perlu dijaga. Kebutuhan dituntun untuk istri, kaitannya perlu dijaga kayak gitu ya. Kemudian untuk dimanja juga suami juga sama perlu dimanja, istri juga sama butuh dimanja. Nah, sama. Kebutuhan didengarkan bukan istri aja yang butuh, suami juga butuh didengarkan. Ini tuh disepakati kayak gitu. Misalkan kalau saya tuh biasanya gini, aku pengen ngomong, tapi aku nggak mau disanggah, nggak mau dikasih nasihat, pengen ngomong aja. Kayak gitu. Oke, nah suami saya juga gitu. Kang Sani juga selalu bilang pengen ngobrol aja, tapi Dami nggak perlu mengomentari apa-apa. Aku cuma pengen ngomongnya. Oke, nggak apa-apa kayak gitu. Nah itu adalah kebutuhan didengarkan, kebutuhan dimanja dan kebutuhan dituntun. Ini perlu dijaga baik-baik selama pernikahan. Nah, setelah nurturing gitu ya, designing. Designing itu adalah apa? Proses tadbir dalam pernikahan atau mendesain. Pernikahan ini mau dibawa kemana sih? Visi misinya, aturan main dalam rumah tangga. Apa sih visi di dunia yang akan kita lakukan bareng-bareng supaya kita bisa masuk bisa punya tiket masuk jannah bareng-bareng. Supaya kita berkumpul di jannah sekeluarga, kita ini akan menjadi solusi umat untuk apa sih? Di bidang apa sih? Nah, itu adalah proses designing. Bahkan seringkali proses ini gitu ya, ini mungkin pas awal nikah kita udah mencoba desain. Misalkan ya pas sebelum nikah nih, ta'aruf. Tapi ternyata pas udah nikah dirombak ulang apa desainnya itu akan apa namanya memungkinkan banget untuk kayak gitu ya. Nah, terus di proses ini tuh ngapain aja sih menyatukan arah tujuan suami istri, kemudian gimana caranya menghadapi konflik akibat perbedaan ekspektasi, ekspektasi suami apa, ekspektasi istri apa, kayak gitu ya. Sama membentuk sistem keluarga, kayak gitu ya. Nah, membentuk sistem keluarga itu nanti seperti apa, kayak gitu ya. Apa keluarganya mau konsep barokah. Nah, barokahnya kayak gimana, aturan do's and don'ts di dalam keluarga itu seperti apa ditentukan di fase ini.
Nah, terus selanjutnya dalam komponen tadbir ini juga apa saja ini ya tadi visi misi keluarga, peran dan tanggung jawab, aturan sama batasannya, do's and don'ts. Dan setiap keluarga itu pasti berbeda-beda, teman-teman. Meskipun di dalam whole syariatnya misalkan antara keluarga yang pengen oke, kita berperan di umatnya menjadi apa namanya penulis buku. Kita berperan di umatnya menjadi teknisi, misalkan kita menjadi berperan di umatnya sebagai apa namanya sebagai solusi umat untuk apa namanya wakaf kayak untuk BWA misalkan. Nah, itu tuh kita perlu untuk mendesain itu dan sesuaikan sama perannya, aturannya, rencana keuangannya itu seperti apa, sama pengembangan diri dan imannya seperti apa. Nah, terus, nah dalam designing ini kita ada yang perlu menjaga peran ini. Dalam proses ini tuh adalah peran menjaga peran sahabat, partner, kekasih. Kita desain nih. Nah, desainnya seperti apa? Sebagai peran sebagai sahabat, apa saja sih yang akan kita lakukan? Karena di sini konsepnya adalah ngomong hal yang penting, menjalani hal-hal yang gak penting gitu ya. Ngomong hal-hal yang gak penting itu penting dalam sahabat itu. Jadi ini perlu dijaga nih, apa hal-hal yang tetap membuat kita merasa bahwa kita bestie satu sama lain antara suami istri itu kayak gitu ya. Dan seringkali itu dari aktivitas-aktivitas yang dianggap tidak penting kayak memotoran bareng, sepedaan bareng, jajan di pinggir jalan bareng itu adalah apa namanya? Menjadi peran kita sebagai sahabat. Terus yang kedua partner. Partner itu apa? Partner itu adalah kita menjadi teman diskusi bagi pasangan untuk menjadi solusi dari hal-hal yang sifatnya lebih serius. Kalau tadi sahabat ini lebih ke hal-hal yang nggak penting, kalau ini biasanya partner itu di hal-hal yang pentingnya justru ya. Nah, gimana caranya kecerdasan istri itu tidak untuk mengungguli suami dan juga bagaimana nih suami juga bisa berperan untuk memenuhi apa tugasnya gitu ya, memenuhi perannya sebagai kowam, sebagai leader kayak gitu ya. Tapi yang bisa menuntut pasangan. Jadi kalau di sini tuh setara jadi partner tuh. Temen tektokan bareng gitu ya. Nah, terus kekasih. Nah, kekasih ini adalah satu-satunya peran yang tidak bisa didelegasikan ya. Kalau yang lain masih bisa didelegasikan, mungkin suami punya sahabat yang lain, kita juga sebagai istri masih punya sahabat yang lain tempat kita bercerita. Partner juga mungkin suami punya partner di kantor kayak gitu, partnernya misalkan sahabat laki-lakinya jadi partner kerja segala macam. Tapi peran ini tidak bisa didelegasikan. Ya, kecuali memang teman-teman misalkan nanti berkenan untuk apa untuk para istri misalkan untuk suaminya menikah lagi kecuali kalau kayak gitu si peran kekasih ini tuh. Nah, itu perlu dijaga nih, perlu dijaga gimana caranya peran kekasih ini tetap bisa apa? Tetap bisa untuk dijalankan kayak gitu ya. Nah, menghindari pertengkarannya, nah kita perlu nih, karena pasti ya proses pernikahan itu adalah kita berkonflik, kita tuh akan terus bertengkar. Saya sama Kang Chan pun sama, tetap ada silang beda pendapat. Nah, tapi kita gimana caranya bisa memahami nih konflik resolution style masing-masing itu gimana? Kita bisa memahami jeda kalau ke pasangannya itu seperti apa. Nanti seiring berjalannya pernikahan jadi tahu cara menghadapi suami gimana, cara menghadapi istri gimana gitu ya. Dan fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi ya. Jadi bukan berarti ketika kita ini sama pasangan, kamunya yang keliru nggak gitu. Tapi gimana caranya kita enggak kok. Ini yang jadi persoalan tuh problemnya, ininya gitu ya. Terapkan prinsip islah kayak gitu ya, atau perbaikan dan husnudzon. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita menutup kayak gitu ya, teman-teman, saya selalu apa namanya mengingatkan untuk diri saya sendiri juga gitu ya. Karena tentunya ketika teman-teman menghadapi ujian apapun tadi yang masih single, ya Allah teh kapan ya aku nikah, kapan aku ketemu jodohku, kapan aku bisa apa namanya juga bisa bahagia mendapatkan takdir terbaik dari Allah kayak gitu kapan segala macam gitu ya kalau teman-teman lagi ngerasa lelah banget dalam pernikahan ujiannya dalam pengasuhan anak kayak gitu ya teman-teman ingat peta perjalanan hidup ini ya kita tuh baru melewati dua alam dan kita hidup di alam yang ketiga setelah alam ruh di alam ruh ini kita bersaksi di hadapan Allah bahwa kita ini adalah khalifahnya Allah ya ada di dalam Quran surat Al-Araf Allah stubirabikum Kolubala syahidna. Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Rob kita, itu di alam ruh. Lalu Allah apa namanya sesuai perjanjian kita dibuat amnesia, kita nggak ingat bagaimana perjanjian di hadapan Allah tersebut kayak gitu. Kita masuk ke alam kandungan. Alam kandungan ini tuh di alam rahim kayak gitu. Di alam rahim ini kita kurang lebih 9 bulan 10 hari kayak gitu. Dan di sini di alam ini proses fisik kita
apa namanya berkembang di sini fisik kita gitu ya, yang ruh kita akhirnya dimasukkan ke dalam fisik yang berkembang di dalam kandungan. Setelah itu kita lahir, kita masuk di sini di alam dunia. Jadi ini barulah alam ketiga, dan kata Allah gitu ya, kalau di alam ruh kita nggak tahu tuh dulu amunisi kita untuk bertahan si ruh ini tuh seperti apa sih. Tapi di alam kandungan kita tahu kita bertahan amunisinya dari apa? Dari ibu, dari ibu yang makan nutrisi apa namanya ketika hamil gitu ya, kita bisa survive. Di alam dunia kata Allah gitu, kita bisa survive dengan apa? Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, dari nutrisi, dari hidrasi, terus dari bagaimana interaksi kita bersama orang lain, kita mencoba heal luka-luka kita, misalkan ya, itu adalah di alam dunia. Tapi kata Allah, di alam dunia ini adalah alam di mana persinggahan kita untuk mencari bekal. Bekal apanya? Bekal sebanyak-banyaknya untuk kita apa? Untuk menjalani proses ini semuanya. Jadi ketika nanti di alam kubur kita nggak tahu kita bisa survive-nya gimana nih. Tapi kata Allah udah di-spill dalam Al-Quran, kalau misalkan kita mau tenang di alam kuburnya, kita mendapatkan cahaya, kata Allah itu kita perlu apa? Kita perlu berteman, bersahabat dengan Al-Quran. Kita perlu membaca Al-Quran setiap hari. Biar apa? Biar itu nanti menerangi alam kubur kita. Nah, kita nggak tahu nih kita menghadapi yaumul kiamah, yaumul ba'ats. Di sini yaumul kiamah, kancuran alam semesta. Yaumul ba'ats itu seperti apa? Padang mahsyar, syafaat, sampai yaumul hisab kayak gitu ya. Boleh jadi itulah nanti kita amunisi kita itu dari amalan-amalan kita. Makanya nanti kata Allah ada orang yang bangkrut, yang amal solihnya banyak tapi ternyata bangkrut di alam ini, di mahsyar, syafaat dan hisab ini, karena ternyata harus apa? Harus misalkan memberikan amalan-amalan ini kepada orang lain. Karena apa? Karena misalkan nah, masih ada ganjalan bersama dengan orang lain kayak gitu ya. Sampai ini tadi nanti kita ke sirat, apakah nanti ke neraka atau ke jannahnya nanti. Jadi kalau lagi capek banget teman-teman, ingat bahwa perjalanan kita masih panjang. Di setiap ujian dan setiap kesakitan yang boleh jadi teman-teman rasakan saat ini itu tidak sebanding dengan boleh jadi nanti hal yang akan kita alami setelahnya. Makanya yakinkan diri bahwa kita tetap dekat sama Allah. Semoga Allah berikan petunjuk kita untuk tetap berada di jalan kebaikan, apa ya, di jalur tauhid yang akan mengokohkan diri kita. Semoga Allah senantiasa menolong kita ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di setiap ujian dan tantangan yang kita rasakan ini. Ya Allah, tolong bantu aku untuk tetap berada di jalanmu, supaya apa? Supaya bisa ridho nanti dan bisa punya bekal untuk menghadapi apa namanya alam-alam yang akan kita jalani nanti, meskipun kita nggak tahu nantinya seperti apa. Semoga kita bisa bertahan, dan semoga Allah ridho, Allah merahmati kita, karena kata Allah ketika hambanya masuk jannah itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat dari Allah. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Karena nanti ketika teman-teman udah nikah nanti, buat yang single lila atau yang sekarang sudah menikah, meski pernikahan dijalankan berdua, namun kita dan pasangan akan mempertanggungjawabkan masing-masing amalan kelak di hadapan Allah di akhirat kayak gitu ya. Maka teman-teman kuatkan diri kita bahwa setiap ujian yang kita rasain itu adalah pertanggungjawaban diri kita. Gimana caranya kita selalu bertanya sama diri, Allah ridho nggak ya kalau aku begini? Allah ridho nggak ya kalau aku menyerah misalkan dalam menanti jodoh? Allah ridho nggak ya kalau aku malah berbuat maksiat di saat menghadapi ujian ini kayak gitu ya? Tanyakan seperti itu, karena itu adalah pertanggungjawaban kita sendiri dengan Allah. Kurang lebih seperti itu. Jazakumullah khairan kasiron. Saya serahkan lagi kepada Kak Sheila untuk sesi tanya jawab, Bangga. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Fufu ya atas pemaparan materinya ya Kak ya. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ya Kak ya. Boleh aku bantu untuk baca yang pertama dari Kak Ruka Aina. Kalau Kak Ruka Aina mungkin bisa on cam atau nanti bisa sapa langsung di kolom komentar ya Kak Ruka Aina ya. Baik, aku bacakan untuk pertanyaannya. Kakak, aku lagi fase struggle konflik yang nggak selesai, terus diungkit dan dibahas kesalahan suami. Dari masalah itu muncul semua keburukan istri dan suami sampai jijik, muam, marah, dan kesal. Rasanya campur aduk sampai lelah capek. Gimana ya Kak supaya bisa melewati fase konflik ini, nggak selesai-selesai masalahnya? Mungkin Oke, bisa langsung direspon, Kak langsung Fufu. aja ya.
Oke, Ya, Kak Sheila. silakan. Baik. Jadi kalau misalkan untuk ketika teman-teman menghadapi konflik apapun gitu ya, ternyata udah coba kayak tadi udah sampai dikeluarin kayak gitu ya. Terus kemudian menemukan benturan sebelum masuk ke fase survive itu, kalau saran saya itu punya mediator. Nah, mediatornya apa? Kalau bisa konseling teman-teman sama psikolog kayak gitu yang nanti akan menengahi gitu. Karena apa? Karena kalau udah di tahap semuanya dikeluarin seperti ini kayak gitu kayak tadi ya, sampai udah jadinya eh, ngeblur gitu. Ini tuh sebenarnya objek apa namanya goalsnya itu kita tuh kemana sih? Apakah memang hanya ya udah ngeluarin sampah-sampah yang udah kita pengen keluarin aja, ngeluarin ganjalan-ganjalan emosi yang pengen kita keluarin aja, atau memang goalsnya ini kita mau bareng-bareng lagi gitu. Nah, perlu untuk mediator di sini gitu. Dan itu it's okay, nggak apa-apa perlu seperti itu. Jadi bukan berarti kayaknya aku harus banget kayak gini, enggak teman-teman. Apa namanya, cobain maksudnya sebelum nanti terjadi penyesalan atau misalkan tahap yang lebih serius dan sulit lagi, lebih baik teman-teman mengeluarkan budget untuk bisa eh, apa namanya konsultasi terkait hal ini supaya nanti teman-teman benar-benar tahu nih gimana sih sebenarnya cara kita menyelesaikan masalah ini bareng-bareng. Karena tadi yang kalau udah yang diceritain kan udah benar-benar di tahap apa ya, egonya di situ bermain, dua-duanya egonya bermain. Kalau udah dua-duanya ego bermain, memang perlu ada penengah atau mediator. Kalau lebih seperti itu, Kak Sheila, mangga. Iya, terima kasih banyak. Mungkin Kak Ruka Aina boleh langsung direspon di kolom komentar apakah sudah cukup. Terima kasih Kakak. Baik, nanti aku bacakan lagi untuk pertanyaan berikutnya ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Kak sebentar. Kak Septi. Baik. Bundami, bagaimana dengan fase puber kedua suami? Ada keinginan suami yang butuh validasi dan sering menyampaikan ingin poligami. Terima kasih. Silakan nih Kak Fufu. Wah, ini kayak case yang sedang sering saya hadapi ya di beberapa akhir-akhir ini gitu ya. Sebenarnya puber kedua suami itu mitos. Nggak ada sebenarnya dalam dalam teori apa namanya, dalam teori keilmuan gitu ya. Itu tuh nggak ada sebenarnya puber kedua itu tuh kayak gitu. Tapi kenapa sih misalkan ada keinginan seperti itu gitu ya? Nah, itu seringkali yang paling berpengaruh saat itu adalah lingkungan. Coba cek deh, pasti lingkungannya pasangan boleh jadi juga lingkungan orang-orang yang mungkin punya istri lebih gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya menghadapi hal seperti ini kayak gitu ya? Em, ini nggak bisa kita bicarakan dalam waktu sesingkat ini ya. Cuman kalau saya kalau saya mau menyampaikan gini, eh, ketika kita ketika kita memandang sebuah pernikahan, tujuan pernikahan itu adalah membangun peradaban dalam arti bahwa eh, membangun peradaban, terus kemudian juga menjadi solusi kan buat umat. Berarti langkah-langkahnya itu perlu disiapkan benar-benar semua pihak. Jadi seringkali banyak suami yang hanya fokus untuk nyari ridho istrinya, izin istrinya gitu. Padahal kan yang penting itu gitu ya, itu adalah anak-anak. Makanya seringkali mohon maaf, seringkali yang menjadi korban itu adalah anak gitu. Nah, banyak suami yang tidak mempertimbangkan itu bahwa ternyata itu bisa ngaruh ke psikis anak gitu segitunya. Bahkan sampai udah besar pun biasanya nanti berpengaruh ke pernikahannya segala macam. Jadi sebelum itu gitu ya, coba deh di apa namanya dicek lagi grand design berkeluarganya itu seperti apa sih? Kenapa? Apakah memang harus sampai di tahap poligami tersebut gitu? Apakah benar-benar untuk membangun peradaban atau untuk nafsu semata ya? Kurang lebih seperti itu. Karena itu tadi kalau pernikahan yang diajarkan oleh Nabi itu gitu ya, itu sering banget kan orang fokusnya ke pas poligami nabinya ya, tapi nggak banyak yang bahas bahwa Nabi itu Rasulullah itu lebih lama di monogaminya bersama Khadijah kayak gitu, dan disitulah key elemen membangun peradabannya itu di situ. Nah, mungkin nanti perlu disampaikan lagi, diobrolin lagi gitu ya. Emang jadi nanti jangan jangan fokusnya ke teteh jangan fokus ke gimana
ini suami misalkan pengen poligaminya gitu ya, bukan di situnya, tapi emang kalau mau poligami apa yang udah disiapin kayak gitu, apakah benar sudah bertanggung jawab terhadap anaknya, misalkan ya ini bertanggung jawabnya bukan hanya bertanggung jawab nafkah ya, tapi kebutuhan emosional anak kayak gitu seperti apa, emang apa grand design-nya yang akan dilakukan gitu ya, karena kan kayak kemarin nih yang lagi viral dibilangnya bahwa pengen poligami karena bisa dipersatukan, punya potensi kayak gitu. Nah, dia sendiri ternyata masih misalkan masih lalai terhadap perannya sebagai ayah dari anak pertama, dari satu anaknya. Nah, apa yang bisa dioptimalkan potensinya kalau misalkan kewajibannya saja belum dilakukan. Nah, jadi itu kayak gitu teh, nggak perlu gimana, coba pengen tahu apa namanya, karena ini adalah proyek besar, bikinlah proposal presentasi kenapa harus harus poligami kayak gitu, dan apa yang membuat ayah merasa kalau ayah layak gitu untuk membangun peradaban dengan poligami gitu. Nah, coba deh kayak gituin, karena rata-rata ketika istri meminta seperti itu sama suaminya, itu suaminya akan berpikir ulang dan akan juga ya apa ya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teh. Mangga, semoga nanti sarannya bisa dijalankan. Yuk Kak Saila boleh. Sudah, sudah Kak. Ya, terima kasih Kak Fufu. Baik, ini sudah ada respon dari Kak Septi ya. Syukron Bundami jawabannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Hanhan. Halo Kak Hanhan. Gimana caranya kalau pasangan kita punya masalah sama anak, kita sudah berusaha untuk menjadi penengah, tapi di antara mereka tidak mau saling mengerti. Jadinya kita yang lelah menghadapi mereka berdua. Silakan Kak Fufu. Oke, kanan ini anaknya usia berapa ya, sama pernikahannya berapa tahun, sama anaknya usia berapa ya? Boleh Pasangan kita punya masalah direspon, sama iya. anak. Ini anak kandungan ya? Anak boleh kahanan ini anak kandungan sama anak, kita berusaha untuk menjadi penengah, tapi di antara mereka tidak mau saling mengerti, jadilah kita yang lelah. Boleh tahu nggak ini anak pernikahannya berapa lama, anaknya usia berapa? Jadi tahu, jadi saya bisa sesuai ya. Mungkin lanjut dulu sambil nunggu jawaban ke Hanhan. Baik, Masya Allah. kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya dari Kak Fitri. Sebentar. Kak Fitri, apakah ada cara untuk menyiapkan mental yang lebih dalam menyambut anak pertama untuk mencegah konflik batin dengan pasangan atau diri sendiri karena ketidaksiapan dengan kondisi baru? Oke, wah ini pertanyaan bagus banget. Karena aku sangat appreciate banget di sini Teh Fitri karena udah aware nih aku mau punya anak pertama gitu ya. Apa saja nih persiapan mentalnya gitu, ini keren banget ya. Karena mencegah ini preventif. Saran saya itu adalah coba untuk saling terbuka. Berarti kan ini nikahnya baru ya, kalau baru nikahnya baru ya karena baru punya anak pertama ya. Nah, itu adalah coba untuk obrolin pengalaman yang dialami sama suami sama istri masing-masing gitu, yang hubungannya terkait pengalaman pengasuhan. Misalkan dulu ada nggak misalkan yang tidak berkenan atau masih luka gitu dari apa namanya, dari ayah sama ibu. Nah, itu diobrolin. Jadi nanti kita tahu nih apa potensi yang akan yang akan dialami. Misalkan gini. Jadi dulu saya pernah menangani kliennya di mana dia tuh pernah mengalami kekerasan fisik dari apa namanya, dari orang tuanya gitu ya, si istrinya itu pun pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Terus kemudian mereka punya anak pertama. Nah, punya anak pertama itu kayak gitu. Nah, apa namanya, waktu itu kami sarankan kan ini harus disampaikan sama suaminya gitu, punya pengalaman ini tuh. Alhamdulillah suaminya juga jadi tahu nih. Nah, sedangkan suaminya itu berkebalikan. Jadi suaminya itu beneran gak pernah mengalami kekerasan fisik verbal sama dari ayah ibunya. Makanya suaminya tuh sabar banget ya, terus kemudian baik banget. Nah, muncullah ketika dia anak pertama. Jadi si istri ini kalau sama suaminya tuh bisa gitu untuk well behave, attitude-nya dijaga gitu. Sampai pas punya anak pertama, anak yang masih bayi, lagi capek banget katanya, lagi capek banget. Terus dia itu sampai mau apa, mau mukul anak bayinya itu yang baru-baru lahir. Terus kemudian dia tahu pas mau dia mukul kayak gitu tuh, dia langsung apa namanya, minta tolong ke suaminya kayak gitu. Sayang sayang ke sini kayak itu. Tolong aku, ini aku mau apa namanya, aku mau mukul anak kita, tolongin. Nah, sama suami akhirnya dipegang tangannya kayak gitu ya. Terus kemudian yuk yuk sini nggak apa-apa. Apa namanya, dedenya sama aku dulu gitu ya, anaknya sama. Dari situ terus dia nenangin diri dulu, dia mengingat lagi, oh ternyata dia pernah dulu mengalami kekerasan dari, jadi ya itu yang terbayang.
Nah, makanya kenapa kalau misalkan ini Teh Fitri misalkan salah satu di antara kalian gitu ya ingin supaya itu tadi ya tidak terjadi konflik segala macam, coba untuk saling terbuka satu sama lain di list apa saja sih yang pernah dialami pengasuhan yang boleh jadi sampai saat ini masih menjadi ganjalan emosi kayak gitu. Biar apa? Biar pasangan kita siap. Jadi karena biasanya pas udah anak pertama itu mulai muncul drama tuh di anak pertama. Jadi kenapa anak pertama seringkali anak-anak pertama itu tuh seringkali tumbuh menjadi anak-anak yang cenderung lebih cengeng, cenderung lebih lembut hatinya, cenderung lebih apa namanya apa halus banget ya anak-anak pertama tuh seringkali karena itu tadi karena dia tumbuh sejak dalam kandungan itu di masa-masa adaptasi orang tuanya saat misalkan ibunya lebih lebih banyak nangis karena perlu adaptasi sama suaminya kan karena pasangan baru segala macam. Jadi ini Teh Fitri sama suami coba deh untuk rembugan, terus kemudian saling terbuka satu sama lain, biar apa? Biar persiapan itu tadi. Jadi ketika pun misalkan setelah anaknya lahir ada drama-drama itu pasangan udah saling siap satu sama lain. Karena ada suaminya yang akhirnya misalkan karena dulu suaminya dicuekin ya nggak dapet kasih sayang dari orang tuanya, ketika punya anak tuh suaminya jadi cuek gitu. Karena ya aku nggak tahu gimana sih jadi ayah. Nah, jadi ketika ketika udah jujur jadinya oh ya aku perlu siap-siap nih nanti mungkin ada fase di mana aku harus bilang ya boleh nggak tolong bantuin aku nih karena kalau misalkan enggak nanti dia cuek gitu kan. Nah jadi untuk menghindari drama-drama itu saling komunikasi satu sama lain terkait ransel emosi masing-masing, pengasuhan apa sih yang udah kita dapat selama ini kayak gitu ya kurang lebih. Semoga lancar ya nanti lahirannya Teh Fitri, mangga selanjutnya Kak Sheila. Alhamdulillah, terima kasih Kak Fufu untuk pertanyaan Kak Hanhan tadi sudah diinformasikan terkait usia pernikahannya 10 tahun dan Oke. usia anak 8 tahun. Oke, ya. Ini untuk yang punya konflik di antara ayah sama anak gitu ya. Tapi ini masih, aduh anaknya masih ini banget 8 tahunnya. Sebenarnya eh ya, Kahanan ini laki-laki apa perempuan? Perempuan kayaknya ya. Ya. Kahanan ini. Iya benar ya, perempuan. Nah, itu eh, pasti sebenarnya kita bisa ngelihat karakter anak tuh justru mirip banget sama ayahnya. Berarti itu kan itu beneran 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 anaknya gitu kan ya. Nah, jadi karakternya pasti sama banget nih kalau sampai ini tadi, sampai jadi penengah gitu kan, sampai jadi, duh bingung nih aku jadi penengahnya kenapa berantem terus. Nah, ini seringkali berhubungan juga dengan pengalaman ayahnya, pengalaman suami Tehan Han ini tuh mungkin yang berhubungan dengan apa pengalaman dia sebagai anak gitu ya, dia tuh nggak punya role model. Mungkin ya dulu kan ayah-ayah zaman dulu seringkali nggak tahu nih caranya gimana sih jadi ayah gitu ya. Ya udah ngikutin kakeknya yang boleh jadi ya udah jadi ayah tuh dingin nggak ikut ngurus anak segala macam dan akhirnya misalkan jadi konflik. Nah makanya kenapa apa namanya kita sebagai istri tuh perlu menyadari nih oh ternyata polanya jadi kita tuh perlu tahu dulu tuh suami kita diasuhnya dengan seperti apa sih sama ayahnya apakah memang punya ayahnya itu jadi role model atau enggak atau memang punya apa namanya suami kita ini punya pemahaman bagaimana menjadi ayah yang baik itu seperti apa. Kalau enggak, nah kita bantu untuk bersamai. Perlu gini loh sama anak kayak gitu ya. Perlu seperti itu. Nah, kalau dari saya kan anaknya udah 8 tahun ya. Cobain deh Teh Han, cobain untuk mediasi untuk fasilitasin mereka untuk jalan bareng berdua doang. Ngedate. Nah, jadi itu tuh perlu ya ngedate sama anak juga perlu. Saya punya 3 anak itu kami perlu waktu punya waktu ngedate bareng-bareng masing-masing sama tiap anak. Coba deh, nanti di situ tuh nanti akan saling memahami satu sama lain. Gak apa-apa di sama Kak sama Teh Hana difasilitasin aja misalkan. Coba pergi kemana misalkan ya beli buku kayak atau beli makanan atau beli apa gitu tuh ngedate. Ngedate bisa sampai minimal 2 jam kayak gitu ya sampai kalau bisa ini 6 jam kalau lebih baik lagi sampai nginep bareng karena kalau udah 8 tahun itu bisa untuk nginep bareng ya ayah sama anaknya. Cobain seperti itu semoga nanti berhasil ya. Baik, Alhamdulillah. barakallah. Ya, Iya, terima kasih Kak Fufu. Baiknya udah ada respon dari Kak Hanhan. Beberapa kali pernah Kak, tapi pas nyampe rumah di malah rumah berantem berantem lagi. lagi. Nah, iya itu mungkin seringkali itu tadi ya di bagian ayah itu masih punya itu masih punya
struggling untuk menyelesaikan luka atau inner child-nya terkait peran ayah sama anak gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Nanti juga akan ini sendiri ya. Semoga nanti dengan seiring berjalannya waktu terus dicoba untuk dekatkan kembali. Insya Allah nanti semoga ada perubahan. Baik Kak Sheila, sudah? Baik, ya, baik. Terima kasih Kak Fufu. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Nurul Kurniati. Halo Kak Nurul. Pertanyaannya adalah Bunda Mi lagi di tahap lelah berdoa. Usia saya sudah kepala tiga, belum menikah aja. Gimana biar nggak stres Bunda Mi, merasa ketinggalan dari yang lain? Silakan Kak Fufu. Iya, paham banget ya. Ini meskipun saya juga nggak bisa kayak nggak merasakan yang teh Teh Nurul rasakan, karena kalau saya kan eh, nggak tahu gitu berada di usia segitu. Allah juga belum, masih Allah uji untuk mendapatkan pasangan kayak gitu. Cuman eh, yakini bahwa di setiap proses apapun ya setiap orang tuh pasti ada ujiannya. Kalau dari saya, fokus untuk tidak membandingkan diri kita sama yang lain. Nggak, kalau bisa nggak usah lihat dulu ini ya, nggak usah lihat dulu pencapaian teman-teman seperti apa. Fokus ke perbaikan diri kita aja. Apa ya, aku mau apa lagi nih, misalkan saat ini aku mau coba untuk memperbaiki diri aku, cara aku berpenampilan misalkan ya seperti itu, aku mau belajar untuk seperti itu boleh banget. Terus aku mau coba untuk ikut komunitas yang bisa meluaskan potensi jodoh. Karena yang namanya ya jodoh itu bukan dicari, jodoh itu dipertemukan di jalan pertumbuhan. Jodoh itu dipertemukan di jalur pertumbuhan. Jadi kalau misalkan kita terus bertumbuh, kita terus berbenah diri kita, kayak gitu, itu insya Allah juga kita akan nanti ketika di waktu yang tepat akan bertemu dengan orang juga yang sedang dengan pasangannya juga berada di jalur pertumbuhan. Jadi semakin kita mencari, seringkali semakin kita nggak dapet. Tapi semakin kita menjadi orang yang berada di jalur pertumbuhan, semakin kita terus berusaha memperbaiki diri kita dengan tentunya tujuannya karena Allah ya kayak gitu. Jadi bukan karena pengen dapet jodoh tapi karena Allah kayak gitu. Ya Allah, aku pengen memperbaiki diriku, misalkan jadi muslimah yang jauh lebih apa namanya, lebih rendah hati, muslimah menjadi yang jauh lebih berilmu, karena sebaik-baik ummahatul mukminin itu memberikan contoh bahwa wanita muslimah terbaik itu adalah ketika dalam proses penantiannya, bahkan ketika dia sudah menikah, dia senantiasa mengguyuri dirinya dengan ilmu. Sebaik-baik proses penantian apapun terhadap takdir terbaik Allah adalah dengan ilmu. Jadi semoga apa namanya, di jalur pertumbuhan yang sedang Teh Nurul lakukan, dan di sini para single lakukan kayak gitu ya, itu nanti akan dipertemukan dengan orang-orang juga dengan jodohnya yang juga berada di jalur tersebut ya. Semoga Allah berikan waktu terbaik. Insya Allah semoga waktu terbaik itu adalah sedikit lagi, dan fokus di sana. Nggak perlu dulu compare sama yang sudah-sudah atau ketinggalan sama yang lain, karena mereka pun sama diuji dengan ujian yang tidak pernah kita ketahui kayak gitu. Fokus ke diri kita aja, kita untuk berada di jalur pertumbuhan seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Mangga Kak Sheila. Terima kasih Kak Fufu. Alhamdulillah pertanyaannya mungkin Kak Nurul Kurniati mau merespon di kolom komentar. Boleh ya Kak Nurul Kurniati. Terima Ini kasih. ada yang di Q&A Kak Sheila, tuh di bawah. Di Sebentar. tombol Q&A ya, ada yang nanya, ada dua orang. Di Mau saya bacain? Q&A sebentar. Oh, ada ya. Ya, Boleh. di dekat icon breakout rooms, meeting info, Aha. itu ada Q&A. Ada nggak Kak? Gak ada sih di aku ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti coba saya ini ya. Mm, Saya mm, mm, baca mm. ya, saya baca ya. Boleh. Ya, terima Boleh. kasih ya Kak ya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara mendampingi teman atau anak remaja agar bisa stop masturbasi? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Untuk bahasan ini saya coba. Oke, jadi untuk menghadapi ini sebenarnya ada yang namanya eh, kalau untuk kebiasaan ini ya, untuk kebiasaan yang hubungannya sama pornografi apapun memang nggak bisa ini nggak bisa eh instan. Jadi memang perlu ini banget, perlu perlu kesadaran diri itu yang pertama. Jadi nggak bisa kayak kayak kita yang ayo kamu nggak boleh gitu misalkan, itu memang perlu kesadaran diri banget. Sama ini bentar saya mau kasih lihat slide-nya bentar ya. Hmm. Ini bisa dipakai untuk diri sendiri misalkan yang punya kecanduan ini, atau misalkan sama ini sama apa namanya,
sama anak kayak gitu ya, karena saat ini juga banyak anak-anak yang punya kecenderungan ini. Ada yang namanya ini ya. Ini bored, lonely, anger, stress, sama tired, blast. Jadi hindari anak berada di kondisi ini. Jadi ke apa namanya hasrat melihat tontonan pornografi atau hasrat untuk melakukan masturbasi itu seringkali berada di kondisi ini. Bored itu apa? Bosen. Jadi kalau misalkan nggak ada aktivitas, bosen kayak gitu ya, itu pasti akan terstimulus untuk, oh yaudah deh kayaknya nonton lagi deh. Nah, terus kemudian melakukan masturbasi. Yang L itu lonely, kalau lagi kesepian, sendirian, tentunya ya, sendirian, malam-malam, misalkan ya kayak gitu. A, anger, marah, kalau misalkan sedang marah, menahan amarah, atau misalkan punya marah terhadap sesuatu gitu ya, nanti biasanya coping mekanismenya gitu ya itu adalah untuk melakukan itu tadi nonton video porno kemudian apa namanya melakukan masturbasi. S itu stres. Nah, kalau lagi tertekan, lagi stres banget juga ke sana. T itu tired. Kalau misalkan lelah, nah itu juga biasanya ke sana. Jadi, kalau misalkan untuk anak-anak atau misalkan gimana cara kita mencegah diri misalkan untuk tidak lagi seperti itu ini ke sini, blast ini. Terus gimana dong bikin diri kita tuh capek secara fisik ya, bukan mental. Capek secara fisik sampai nggak ada waktu buat ini. Nah, makanya kalau misalkan anak-anak anak yang kecanduan di apa namanya dimasukin olahraga ekskul misalkan yang bikin dia capek mau basket, sepak bola atau apa yang bikin dia capek gitu, bikin dia capek karena kalau yang udah lelah itu ketika malam-malam nyampe rumah itu nggak ada waktu buat seperti itu gitu. Makanya kenapa sekarang ini banyak anak-anak yang mungkin cenderung lebih ini sama tontonan pornografi segala macam karena mereka rata-rata itu lelahnya lelah lelah mental dengan mereka melihat tontonan sosial media. Banyak yang tidak gerak langsung. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini udah kuliah misalkan ya udah ini tapi juga punya kebiasaan kayak itu buat diri kita lelah fisiknya dibuat lelah entah dengan ikut komunitas, ikut kegiatan, ikut apa gitu yang ngebuat kita tuh nggak ada waktu untuk itu tadi untuk apa namanya menyalurkan energinya sama masturbasi atau tontonan-tontonan yang sensitif. Kurang lebih seperti itu ya. Eh, Baik, Kak Fufu boleh nanti kalau yang bacain yang kedua sudah ya kelihatan. boleh. Fufu, bagaimana kalau yang melakukan pelecehan orang tuanya sendiri? Cara memaafkannya bagaimana? Silakan Kak. Oke, ya, kalau untuk yang orang tua kayak gitu ya, itu apa namanya kita nggak bisa untuk misalkan gini, ada beberapa yang teh boleh nggak sih kayak kita ini bilang gitu sama orang tua kita sendiri bahwa kamu telah melukaiku misalkan ya kayak gitu. Nah itu nggak ada apa namanya nggak ada syariatnya seperti itu sebenarnya, tapi fokusnya adalah ke penyembuhan diri. Nah untuk yang seperti ini mau nggak mau memang harus didampingi sama profesional kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau tahu cara secara ringkasnya itu saya ada di buku saya yang kalau yang buat Singelillah itu di Jodoh Dunia Akhirat ya nanti teman-teman boleh cek di akun Oren ya itu di Sakinah Family itu ada Jodoh Dunia Akhirat atau kalau yang udah menikah itu Rumah Tangga Surga. Di situ saya bahas terkait preview gimana sih cara cleansing. Nah, cara cleansing itu di situ di Jodoh Dunia Akhirat dan juga Rumah Tangga Surga, teman-teman ya. Bukunya yang tadi yang saya kasih lihat itu di sini bentar. Ini nih. Ntar ya biar teman-teman tahu. Nah ini ya di buku ini. Nah ini ya di Jodoh Dunia Akhirat sama Rumah Tangga Surga. Tapi memang kalau udah di tahap pelecehan seksual dan orang tua gitu ya. Karena saya beberapa kali membantu yang seperti ini gitu. Itu memang perlu profesional teman-teman. Dan perlu siap-siap progresnya memang tidak instan. Dalam arti memang perlu lama. Bahkan ada yang bertahun-tahun gitu. Berbulan bertahun-tahun. Nah seenggaknya kalau misalkan gini, yang mudah, yang lebih bukan mudah ya, yang lebih cenderung agak cepat gitu kalau pelecehannya itu tidak apa dilakukannya dulu. Jadi dalam arti sekarangnya udah enggak. Soalnya pernah ada salah satu klien yang si pelecehannya tuh masih dilakukan misalkan sama ayahnya gitu sampai-sampai dia udah dewasa sekarang pun. Nah, itu biasanya agak effort nih, agak sulit. Tapi kalau yang misalkan dulu waktu kecil, waktu SD atau SMP gitu pernah misalkan ada yang digrepe-grepe, mohon maaf ya bagian dadanya atau misalkan ada yang pernah di ini kayak gitu. Nah, itu tuh cenderung apa namanya? Cenderung lebih mudah gitu untuk ininya kayak gitu. Meskipun nggak mudah banget juga sekali lagi ya. Pokoknya semua jenis luka yang berhubungannya terkait seksualitas itu butuh effort banget. Jadi tidak sesederhana itu dan aduh jadi saya pengen
pengen peluk nih ya, insya Allah saya doain ya, saya doain mendapatkan jalan terbaik, tapi insya Allah bisa kok, bisa sembuh dan semoga setiap sacrifice, pengorbanan, luka yang teman-teman pernah hadapi, yang struggling itu semoga menjadi jalan Allah berikan rahmat di takdir yang sekarang. Misalkan teman-teman mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik, yang lembut, pasangan yang mengerti, yang bisa mensejahterakan teman-teman, yang bisa menenangkan teman-teman semuanya. Teman-teman mendapatkan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah kayak gitu ya. Karena yakin bahwa setiap eh, kata Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, Allah bilang, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi ketika teman-teman mendapatkan takdir yang luar biasa, jalan takdirnya perlu berliku dan struggling seperti itu, yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan takdir yang baik yang insya Allah akan membuat teman-teman tersenyum, bersyukur, bahagia, dan semoga itu ada berada di dalam fase hidup teman-teman dan sampai nanti kelak di akhirat di jannahnya ya. Barakallahu fikum. Sudah selesai. Terima Sudah selesai, kasih. Ya, alhamdulillah. buat semuanya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga teman-teman ridho satu sama lain. Karena kita perlu yakin bahwa setiap dari kita yang pernah bertemu meskipun ketemunya apa namanya online seperti ini, tapi kita pernah bersentuhan apa namanya bersentuhan, bertransaksi kebaikan di sini, kita akan bertemu lagi di yaumul mizan, di yaumul hisab, kita akan saling bersaksi kebaikan. Insya Allah saya bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa teman-teman semuanya di sini pernah bareng-bareng kita berada di kajian ilmu untuk saling mengingatkan diri untuk tetap dekat sama Allah dalam kajian ilmu yang Allah naungi kayak gitu dan insya Allah semoga teman-teman juga ridho. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih juga untuk Kak Saila dan panitia dari BWA. Barakallahu fikum. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah Kak Fufu atas pemaparan materinya yang sangat bagus ya Kak ya. Buat teman-teman yang belum mendaftar dan ingin mendapatkan e-sertifikat, dapat mengisi link berikut di kolom komentar ya teman-teman ya. Sudah ada di kolom komentar buat mendaftar yang mendapatkan e-sertifikat. Teman-teman yang bersedia untuk on cam, boleh banget on cam kita akan foto. Kita akan foto bersama. Teman-teman yang bersedia untuk on cam, yuk kita on cam biar kita bisa kenal satu sama lain. Oke, ada Kak Ayu. Halo Kak Ayu, sudah on cam. Boleh teman-teman yang lain? Kak Trianti, Lasmiati, Amalia, Kak Fai, Kak Desi, Kak Wiwit, Kak Hafsah, Kak Eno Dwi. Boleh yuk kita on cam. Halo Kak Ista, semoga dalam keadaan sehat dan selalu ya Kak ya. Kak Trianti, Kak Amalia, Kak Wiwit, Kak Hafsah, Kak Eno Dwi, Kak Ahmad, Kak Hanhan, Kak Kimi. Yuk kita on cam. Kak Pradita. Oke, sudah tidak ada yang on cam, langsung aja mungkin boleh dimulai. Sebentar, masih ada Kak Kimi. Halo Kak Kimi, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kak Kimi ya. Oke, lanjut boleh. Langsung aja on cam. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih banyak untuk para peserta, untuk speaker kita juga. Kak Fufu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya Kak ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kak ya. Buat teman-teman peserta yang lain, terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Minggu pagi ini. Jangan lupa di follow Instagram BWA, BWA ID Official. Boleh ikutkan lagi webinar di hari Minggu depan ya Kak ya. Di hari Minggu 21 Desember 2025. Terima kasih banyak. Saya dengan Sheila izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih semuanya untuk tim BWA. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.